Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1225 banding 1225. Lagi pula, tidak mudah untuk menghukum seseorang dengan pangkat umum utama meskipun hukuman dijatuhkan oleh atasan. Meskipun demikian, orang yang duduk di kursi utama sebelum mereka berbeda. Meskipun dia hanya seorang jenderal, otoritasnya, dalam arti tertentu, lebih besar dari Marshal Federal. Dia memiliki beberapa identitas lain yang akan mengejutkan seluruh federasi. Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut. Master Hol-Hol Perang Dewa. Batas Douluo. Salah satu identitas ini akan dianggap sebagai nilai tertinggi di seluruh federasi. Selain itu, ia memegang jabatan itu secara bersamaan. Komandan tertinggi adalah salah satu perwakilan dari fraksi Hawk. Namun, ada faksi yang berbeda di dalam fraksi Hawk itu sendiri dan orang ini milik faksi terkuat dan terberat. Terlepas dari siapa orang itu dan untuk alasan apapun, militer akan menemukan orang itu cukup berani untuk menyerang armada federal. Melaporkan, Tuan. Sementara itu, seorang petugas keamanan berteriak keras ke pintu. Wajah komandan tertinggi menjadi gelap. Apa itu? Petugas keamanan berjalan dengan langkah cepat. Dia berdiri tegak sebelum memberi hormat. Melaporkan kepada komandan tertinggi. Ada sepasukan tentara berpakaian seragam militer khusus di barak. Mereka mengatakan mereka adalah pengawas yang ditunjuk secara khusus yang dikirim oleh markas federal. Mereka menerima kabar bahwa armada itu diserang, jadi mereka ada di sini untuk penyelidikan. Petik 2. Inspektur yang ditunjuk secara khusus yang dikirim oleh kantor pusat federal. Ekspresi Chen Xinji menjadi gelap. Bawa pemimpin ke ruangan. Aku ingin melihat inspektur yang dikirim oleh federasi. Para jenderal komando gabungan yang tersisa bingung oleh situasi. Federasi mengirim pengawas. Apakah itu sengaja ditargetkan pada komando bersama armada? Menurut aturan militer, ada unit khusus yang bertugas mengawasi unit tempur yang ada. Namun, peraturannya berbeda untuk armada gabungan. Panglima tertinggi armada gabungan adalah Hol-Lord Hol-Hol Perang saat ini, Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji. Siapa yang memiliki keberanian untuk menyerbu wilayahnya? Apakah orang-orang ini keluar untuk menggali kuburan mereka sendiri terutama ketika dia marah? Tidak ada yang berani mempertanyakan otoritas Chen Xinji bahkan jika dia menembak satu atau dua orang karena posisinya saat ini di militer. Tidak lama kemudian seorang pemuda mengenakan seragam militer putih berjalan ke ruangan yang dipimpin oleh seorang petugas keamanan. Pemuda itu tinggi dan besar dengan bahu lebar. Dia memiliki penampilan yang elegan dan tampan dan memiliki udara yang bermartabat tentang dirinya. Usianya sekitar 28 tahun. Seragam militernya yang seputih salju begitu rapi ditekan sehingga nyaris tidak ada kerutan. Bintang-bintang seorang jenderal menghiasi tanda pangkat di setiap sisi bahunya. Semangat kepahlawanannya sombong. Dia mengikuti dengan cermat di belakang petugas keamanan ketika dia melangkah ke pos komando. Meskipun dia di hadapan puluhan jenderal, dia tidak tersentak sedikit pun. Dia berjalan dengan langkah besar sampai dia berjarak 5 meter dari Chen Xinji. Tangan kanannya mengepal sebelum mengayunkan tangannya ke dadanya. Dia memberi hormat Chen Xinji dengan salam militer yang aneh. Chen Xinji tiba-tiba menyadari ketika dia melihat seragam militer pada pria itu. Dia menjadi sangat sadar akan identitas pendatang baru setelah mengamati salam militer. Namun, dia mengerutkan kening segera setelah itu. Sejak kapan korps tentara bergabung dengan divisi pengawasan? Komandan tertinggi kita yang terhormat, aku dari divisi pengawasan markas militer federal. Aku koresponden khusus dan nama kodeku adalah Naga Darah. Sebagian besar jenderal mengharapkan Chen Xinji memiliki ledakan. Anehnya, dia tidak melakukannya. Chen Xinji menatap pemuda yang tak tergoyahkan di depannya. Dia berbicara dengan suara berat, dari mana asalmu, ya? Blood Dragon menjawab, kami pada awalnya tidak bertugas mengawasi armada gabungan, tetapi kami menduga bahwa serangan armada gabungan itu terkait dengan kasus yang sedang kami selidiki. Kota Skycea sedang dikunci saat ini. Ini berdampak pada operasi kami terhadap suatu batas tertentu jadi kami meminta interogasi. Jika mungkin, saya ingin membicarakannya dengan Anda secara pribadi. Petik 2. Setelah mendengarnya, sisa prajurit merasa lega. Jika mereka benar-benar dikirim oleh divisi pengawas federal untuk memantau mereka, itu akan tampak terlalu cepat karena ledakan baru saja terjadi.
Dari mana datangnya jenderal besar yang begitu muda? Dia begitu tenang dan tenang saat berbicara dengan Douluo Chen Xinji tanpa batas. Itu sudah cukup untuk membuat mereka takut padanya. Tidak semua orang mampu berperilaku begitu tenang di depan Douluo Laut tanpa batas. Chen Xinji berbicara, bawa dia untuk istirahat dulu. Kita akan bahas nanti. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membawa naga darah ke ruangan lain. Su Yangyun memandang ke arah Chen Xinji. Panglima tertinggi, apakah dia dari sana? Para jenderal utama dan jenderal letnan tidak bisa mengidentifikasi naga darah. Namun, sebagai seorang jenderal sendiri, dia tahu tentang banyak rahasia federal sehingga dia bisa, setidaknya, mengenali orang itu sedikit. Chen Xinji mengangguk. Kemungkinan besar, aku akan bertanya nanti untuk mengetahui apakah dia berasal dari sana. Jika dia, maka dia tidak ada hubungannya dengan kita. Mungkin, dia dapat memberikan beberapa informasi tentang ini. Su Yangyun mengangguk. Jika dia dari sana, maka kita tidak bisa mengabaikannya. Kontribusi mereka terhadap federasi luar biasa. Aku sudah mendengar itu. Chen Xinji mengangkat tangannya untuk menghentikan Su Yangyun melanjutkan. Su Yangyun memperhatikan bahwa orang yang duduk di seberangnya adalah Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Issea, Jenderal Su Ming yang baru-baru ini dipromosikan. Dia tampak agak bingung. Su Ming juga menyadari bahwa jenderal besar yang berpakaian putih sebelumnya kemungkinan besar akan terhubung dengan rahasia militer. Sebagai seorang jenderal yang baru dipromosikan, dia belum mempelajari rahasia. Naga darah dibawa ke ruang resepsi lain. Dia duduk di sofa sambil mengamati ruangan. Ruangan itu tidak mewah tetapi bisa dianggap indah. Kusen pintu diukir dari kayu sementara perabotan kayu membuat ruangan tampak antik. Itu tidak terlihat seperti kantor seorang jenderal, tetapi secara estetika menyenangkan. Naga darah menutup matanya untuk mengistirahatkan jiwanya. Dia merenungkan perilakunya setelah tiba di sini untuk memastikan bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangan. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin adalah naga darah. Dia mengambil risiko dengan perjalanan ini, tetapi dia merasa agak percaya diri. Yang paling penting, dia tidak bisa membiarkan masalah itu berada di bawah kendali fraksi Hawk, jika tidak, mungkin ada masalah. Karena itu, dia membuat rencana untuk datang bersama dengan rekan-rekannya. Sebelum dia datang, dia telah membuat persiapan yang memadai. Pertemuan komando gabungan tidak berlangsung lama karena keputusan inti telah dibuat. Mereka akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk menemukan. Di sisi lain, Federasi sudah menuduh Kekaisaran Bintang Luo yang jauh berada di balik serangan itu. Peringkat persetujuan dari fraksi Elang pasti akan sangat meningkat. Tangisan untuk perang yang akan dimulai sudah mulai menggerakkan udara. Ketika Chen Xinji berjalan ke kantornya, dia melihat Tang Wulin duduk di sana dalam istirahat. Punggungnya tegak, seragam militer putihnya melengkapi semangat kepahlawanannya yang sombong. Sudah 4 jam sejak mereka pertama kali bertemu. Chen Xinji mengangguk diam-diam. Orang ini pantas mendapatkan reputasi pasukan Dewa Darah. Dia tidak sombong atau gegabah. Tidak heran dia mampu menjadi jenderal besar di usia yang begitu muda. Namun, Chen Xinji heran bahwa ia tidak mampu melihat melalui basis budidaya Tang Wulin. Dia merasakan bahwa fluktuasi kekuatan jiwa Tang Wulin di bawah 8 cincin, namun tampaknya ada jenis fluktuasi energi lain yang tidak jelas tetapi bahkan lebih kuat. Sulit dideteksi tetapi jelas tidak lemah. Chen Xinji bisa mengetahui dari fluktuasi esensi darahnya dan rincian kerangkanya bahwa pemuda di depannya agak mengesankan dalam memiliki prestasi seperti itu di usia yang lembut. Tang Wulin merasakan sesuatu yang samar-samar, jadi dia menarik auranya. Dia membuka matanya untuk melihat laut tanpa batas. Douluo Chen Xinji menatapnya. Panglima tertinggi. Tang Wulin segera berdiri dan memberi hormat kepada Chen Xinji sekali lagi. Anak muda, apakah kamu tahu apa reaksiku ketika aku pertama kali melihatmu? Suara Chen Xinji terdengar suram dan dingin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku harus mengeksekusimu dengan menembak. Balasan dari Chen Xinji terdengar seolah-olah ada senapan sinar jiwa yang diarahkan ke dahi Tang Wulin. Bab 1226. Sombong spiritual yang kuat ada pada Tang Wulin secara instan. Tekanan itu mencekik Tang Wulin. Rasanya seperti semburan tak berujung, perkasa yang akan menghancurkannya menjadi fragmen sepenuhnya. Itu adalah wilayah spiritual. Tang Wulin segera tahu bahwa batas Douluo sebelum dia telah melepaskan domain spiritual.
Jika bukan karena pengalaman sebelumnya tentang wilayah spiritual yang dilepaskan oleh cahaya gelap Douluo Long Yeiwei, ia tidak akan mampu menahan serangan yang sekarang. Namun, dia terus berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya yang telah mencapai ranah spirit domain. Meskipun Tang Wulin belum memahami wilayah spiritualnya, pembelaannya agak kuat. Sombong spiritual hanya berlangsung sebentar. Rasa takjub melintas melewati wajah Chen Xinji. Itu wilayah spirit domain. Kamu punya kekuatan spiritual dari domain spirit, iya. Tang Wulin merasakan dadanya mengencang. Dia tidak berhasil menyembunyikan kekuatan spiritual domain rohnya karena penindasan domain spiritual orang lain. Itu menjadi sedikit merepotkan baginya karena limit Douluo ini terlalu memperhatikannya. Pria sebelum Tang Wulin adalah Master Hall saat perang Hall God. Meskipun rias wajah Tang Wulin tidak cacat, identitasnya mungkin terungkap jika limit Douluo mengawasinya. Tatapan Chen Xinji setajam pisau. Jika semua orang dari fraksi Hawk digambarkan sebagai elang, maka dia pasti Raja Elang di antara elang. Apalagi seorang jenderal besar, bahkan seorang jenderal dengan peringkat yang sama akan merasa sulit untuk menolak pengaruhnya yang kuat. Namun, pemuda sebelum Chen Xinji tampak tenang dan tenang. Aura Chen Xinji tetap kuat, tetapi dia terkejut pada saat yang sama. Jelas bahwa pemuda itu baru berusia 30 tahun, namun dia memiliki kekuatan spiritual domain roh. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika dia berada di usia muda, dia jauh lebih lemah dari wilayahnya saat ini. Peningkatan kekuatan spiritual berbeda dari peningkatan kekuatan jiwa. Ada saat-saat seseorang dapat mengandalkan mengkonsumsi beberapa harta surga dan bumi untuk membantu dalam peningkatan basis budidaya kekuatan jiwa. Sedangkan untuk peningkatan kekuatan spiritual, seseorang hanya bisa mengumpulkan dan menumbuhkan kekuatan spiritual seseorang. Selain itu, seseorang perlu dianugerahi dengan anugerah alam yang benar-benar kuat untuk mengisi daya di alam domain spirit. Hanya segelintir harta karun langit dan bumi yang diketahui yang mampu secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Pria muda bernama Naga Darah yang berdiri di depannya memiliki basis kultivasi kekuatan spiritual yang kuat dan stabil. Dia tidak hanya memasuki ranah spirit domain, tetapi telah memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap ranah spirit domain. Rupanya, Chen Xinji bahkan lebih heran. Dia menyadari pentingnya kekuatan spiritual di tingkat ini. Kecuali ada keadaan yang tidak terduga, pemuda ini pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di masa depan. Sebagai perwira tinggi federasi, posisinya sebagai Hall Perang Dewa Perang lebih tinggi dari seorang jenderal dengan peringkat sebagai Hall Dewa Perang mewakili kekuatan yang paling kuat di federasi. Dunia luar tidak memiliki pengetahuan tentang beberapa rahasia yang ada. Misalnya, Mesya surgawi yang dikendalikan oleh federasi hanya akan tersedia untuk War God Hall. Itu adalah rahasia yang tak terhitung. Setiap tahun, investasi federasi di War God Hall adalah astronomi. Posisi War God Hall tidak tergerak terlepas dari perubahan apapun di Parlemen Federal. Selain dari Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji, hanya beberapa orang yang tahu seberapa kuat kemampuan sejati War God Hall. Dunia luar hanya tahu tentang 18 War God of the War God Hall. Apakah kamu penerus yang dipersiapkan oleh Sang Huanyun? Atau penerus darah satu? Tanya Chen Xinji dengan acuh tak acuh. Tang Wulin berbicara, Panglima tertinggi, saya di sini bukan untuk membahas masalah ini. Apakah Anda ingin mendengarkan penyelidikan kami tentang serangan itu? Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Chen Xinji mengangkat alisnya sedikit. Tidak ada yang memiliki keberanian untuk berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Dia bisa melihat kekuatan dan kepercayaan diri di mata Tang Wulin. Anak muda, apakah kamu tahu tempat ini? Tanya Chen Xinji dengan dingin. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Ini kantormu. Chen Xinji mencibir dengan dingin. Identitasmu palsu. Koresponden khusus itu palsu. Divisi Pengawasan Federal tidak akan pernah mengirim seseorang ke tempatku, kecuali jika mereka tidak ingin hidup lagi. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan Chen Xinji untuk menghina dan licik. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia telah melakukan pemeriksaan latar belakang pada Chen Xinji sebelum kunjungannya. Meskipun dia adalah pemimpin fraksi elang, dia berbudi luhur dan ketat. Dia tidak akan pernah terlibat dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Karena alasan ini,
Tang Wulin bersikeras untuk melakukan perjalanan ini. Pasukan Dewa Darah tidak akan ikut campur dengan divisi pengawas. Jadi, reaksi pertamaku setelah mendengarkanmu adalah mengeksekusimu dengan menembak. Kau cukup berani. Kau memiliki keberanian untuk menuju komando bersama. Kau bahkan berani menyelinap melewati pos pemeriksaan untuk menemui saya. Anda dianggap cukup mampu. Karena itulah saya memberi Anda kesempatan ini. Katakan, apa tujuan Anda? Petik 2. Tang Wulin tetap tenang dan tidak tergesa-gesa meskipun tatapan Chen Xinji sombong dan menindas. Dia tidak khawatir meskipun apa yang dikatakan Chen Xinji. Aku sadar aku tidak bisa menyembunyikan identitasku darimu. Aku yakin kamu bisa tahu dengan pandangan bahwa aku tidak datang dari suatu divisi pengawasan. Aku menggunakan nama divisi pengawasan karena aku berharap setidaknya dapatkan kesempatan untuk bertemu denganmu, kata Tang Wulin secara alami. Oh, tatapan Chen Xinji sedikit bergerak. Apakah kamu tahu bahwa aku bisa membuat kamu diadili di pengadilan karena kelakuanmu? Tang Wulin tersenyum. Aku tahu kamu tidak akan melakukannya. Bicara kalau begitu, kamu hanya punya satu kesempatan untuk meyakinkan aku. Chen Xinji berjalan ke sofa dan duduk. Secara rahasia, Tang Wulin merasa lega. Dia tahu Chen Xinji tidak hanya kuat tetapi juga orang yang masuk akal. Dia bisa saja pantang menyerah dan licik seperti rubah. Saat ini, ia adalah salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Dia berada di peringkat yang sama dengan tokoh-tokoh berikut, yaitu, Atlas Akademi Shrek Douluo Yunming yang merupakan Master Pavilion Dewa Laut, Master Pagoda Roh Qiangu Dongfeng, dan Master Hall Sekte Douluo Hall, Herles Douluo. Aku hanya bisa mendiskusikan masalah ini denganmu sendirian. Jika kamu memiliki peralatan pemantauan audio di ruangan ini, aku sarankan kamu mematikannya. Hal ini adalah tingkat keamanan tertinggi dari Federasi. Aku hanya diperbolehkan untuk berbicara kepada Anda setelah diizinkan oleh Blood One dan Komandan Resimen Sang. Ekspresi Tang Wulin berubah serius saat tatapannya redup. Chen Xinji berbicara dengan acuh tak acuh. Aku tidak punya peralatan pemantauan audio karena aku tidak perlu membenarkan tindakanku selama ini. Jadi, tolong katakan apa yang kamu pikirkan. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Setiap kali sinar berkedip di matanya, udara akan sedikit goyah. Panglima tertinggi, saya yakin Anda tahu tentang keberadaan pesawat abisal. Baru-baru ini, gelombang abisal yang belum pernah terjadi muncul yang, saya yakin, militer telah menerima berita tentang itu juga. Tentara Dewa Darah meminta bala bantuan dari militer. Petik 2. Chen Xinji mengangguk. Namun, masalah ini terselesaikan segera setelah itu, kan? Apa bedanya dengan pasang surut abisal lainnya dari masa lalu? Tatapan Tang Wulin terpaku. Ada perbedaan yang sangat besar. Ada lebih dari 10 Raja Abisal yang berpartisipasi dalam pasang abisal termasuk pembangkit tenaga Raja Peringkat. Itu bahkan lebih menakutkan bahwa penguasa pesawat abisal yang dikenal sebagai Raja Bijak Abisal bergerak juga. Petik 2. Chen Xinji berdiri tegak tiba-tiba karena dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Blood God Army belum melaporkannya ke atasan mereka atau di tingkat parlemen. Itu diklasifikasikan sebagai rahasia besar. Abisal Sage King. Tang Wulin mengangguk dengan keras. Ya, Raja Bijak Abisal yang belum pernah muncul sebelumnya, bahkan ketika bagian Abisal terbentuk 6.000 tahun yang lalu, membuat langkah kali ini. Tentara Dewa Darah hampir musnah. Raja Bijak Abisal mewakili kekuatan seluruh Abisal pesawat. Petik 2. Itu tidak mungkin. Chen Xinji berbicara, bagaimanapun, itu adalah persaingan antara dua pesawat dan kami adalah pengadilan rumah. Tekanan dari pesawat kami sendiri akan membuat pesawat abisal tidak mampu menerima begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Bab 1227 banding 1227. Tang Wulin berbicara dengan muram, bagaimana jika ada kolusi di mana seseorang bekerja dari dalam berkoordinasi dengan pasukan dari luar? Bagaimana jika itu dilakukan secara menyeluruh? Kolusi. Murid Chen Xinji mengerut sementara tatapannya berubah sedingin es. Dari mana kolusi ini berasal? Mungkinkah ada informan di pasukan Dewa Darahmu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak ada pengadu di pasukan, tentu saja. Setiap prajurit yang diizinkan memasuki Blood God Army telah melewati pengawasan ketat. Namun, beberapa orang yang tujuannya menghancurkan seluruh pesawat tidak ada yang menyelamatkan, upaya untuk memprovokasi bencana besar ini.
Jika gelombang abisal mampu menghancurkan penghalang tentara Dewa Darah kita, itu pasti akan menjerumuskan orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Di sisi lain, jika malapetaka itu terjadi, maka hanya orang-orang itu yang dapat mengambil manfaat dari situasi. Petik 2. Jadi, siapa yang kamu maksudkan? Tuan jiwa jahat. Sikap Chen Xinji terhadap Tang Wulin jelas telah santai ke tingkat tertentu. Tampak jelas bahwa dia mempercayai kata-kata Tang Wulin sedikit lebih sekarang. Tang Wulin mengangguk. Ya, itu persis mereka. Kami tidak menyadari bagaimana tuan-tuan roh jahat itu menyelinap masuk, tetapi mereka berhasil merusak segel internal dari bagian abisal. Dengan demikian, pesawat abisal mengandalkan cacat kecil ini untuk mencoba menembus dengan paksa pada semua biaya dan kami tertangkap basah. Federasi tidak menyadari pertempuran besar ini, tetapi dalam kenyataannya, situasinya sangat berbahaya pada saat itu. Bukan saja arai besar Dewa Darah dimulai sepenuhnya, kami masih harus berjuang melawan kejutan itu serangan dari kekuatan besar Roh Kudus Cult. Kami berada di dekat titik melanggar kami ketika bala bantuan dari pesawat kami tiba. Hanya kemudian, dengan upaya keras, kami mampu menahan gelombang abisal dan mendorong mereka kembali. Namun, tentara menderita kerugian besar karena ini. Yang lebih penting, kehadiran para penguasa jiwa iblis Roh Kudus itu mirip dengan pedang tajam yang tergantung di udara. Kita tidak tahu kapan mereka akan berusaha untuk bersekutu dengan pesawat abisal sekali lagi. Petik 2. Tunggu, Chen Xinji menyela pembicaraan Tang Wulin. Selalu ada tujuan ketika ada yang melakukan sesuatu. Lalu, tolong katakan padaku, apa tujuan dari pesawat abisal yang menyerang kita dengan segala cara? Mengapa mereka bertindak begitu ceroboh? Pesawat abisal harus tahu bahwa tidak mudah untuk menyerang dan menduduki seluruh benua Douluo. Mereka pasti akan merasakan tekanan planar ketika mereka melonjak ke dunia kita. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin menderita kerugian besar juga. Petik 2. Tang Wulin berbicara, pesawat abisal selalu berencana untuk melahap kekuatan hidup pesawat kami. Terus terang, pesawat abisal memilih untuk meluncurkan serangan pada saat ini karena satu alasan tertentu, yaitu bahwa pesawat kami melemah pada sumbernya. Eksploitasi yang merajalela oleh manusia terhadap planet Douluo mengakibatkan penipisan sumber daya kami secara bertahap. Ini juga merupakan alasan utama mengapa fraksi Hawk yang Anda wakili akan meluncurkan serangan untuk merebut sumber daya Star Luo dan Dou Spirit Empire. Pada saat yang sama, konsumsi sumber daya dunia kita juga merusak keseimbangan ekologis planet kita. Akademi Shrek dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap God Killer peringkat 12. Pohon emas kuno yang menjaga paviliun Dewa Laut juga hancur pada saat yang sama. Tahukah Anda bahwa pohon emas kuno mewakili pohon kehidupan seluruh planet Douluo kita? Itu adalah inti dari alam. Pemusnahannya telah semakin memperburuk situasi keseluruhan di planet ini. Kekuatan planar telah berkurang, jadi ini adalah akar penyebab pesawat abisal memilih untuk meluncurkan serangan yang kuat pada waktu itu. Mereka berharap untuk memanfaatkan peluang ketika kita lemah untuk benar-benar menghancurkan dan melahap Anda adalah sedemikian rupa sehingga pesawat abisal bisa mengambil alih segera setelah itu. Petik 2. Chen Xinji merasa bahwa hati dan pikirannya terkejut setelah mendengarkan kata-kata Tang Wulin. Iya, mengapa fraksi Elang memilih untuk mendukung konflik dan bergegas untuk menyerang Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Spirit? Justru karena situasi mengenai sumber daya federasi yang semakin menipis semakin buruk. Sementara itu, rencana rancangan federasi adalah untuk terus menjajah, bukan di planet Douluo, tetapi di planet lain di luar angkasa dalam waktu dekat. Pesawat ruang angkasa skala kecil yang dikembangkan oleh Fasilitas Penelitian Rahasia Federasi telah menemukan beberapa planet dengan potensi tempat tinggal manusia. Namun, mereka akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk penelitian dan pengembangan teknologi untuk melakukan kolonisasi antar planet. Pada saat itu, sumber daya yang tersedia di benua Douluo tidak mampu mendukung upaya seperti itu. Akar penyebab berperang adalah untuk merebut sumber daya mereka. Adapun kata-kata Tang Wulin sebelumnya, Chen Xinji menemukan itu sangat mempengaruhi karena Tang Wulin baru saja menjelaskan masalah yang dihadapi oleh benua Douluo berdasarkan pendapat dari pesawat lain. Meskipun federasi tidak secara langsung menyebabkan ledakan di Akademi Shrek, semua orang di federasi sepakat diam-diam bahwa posisi akademi itu terlalu bergengsi, dan pembicaraan tentang perang akan terhalang oleh fraksi independen yang dipimpin oleh Akademi Shrek.
Ini merupakan hambatan dalam rencana federasi untuk masa depan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Dengan demikian, faksi radikal berkolusi dengan pasukan tak dikenal untuk meluncurkan serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengakibatkan penghancuran total Akademi Shrek dan penghancuran markas Tang Sekte. Chen Xinji memiliki ideologinya sendiri. Ideologinya adalah untuk melihat umat manusia benar-benar memulai penjajahan antar planet dalam masa hidupnya dan untuk mencari lebih banyak tanah yang dapat dihuni untuk orang-orang di benua Douluo. Atas nama tujuan ini, dia tidak akan berhenti. Namun, dia juga tidak menyadari bahwa pemusnahan Akademi Shrek telah memperburuk kondisi seluruh pesawat. Alasan lain mengapa pesawat Abyssal melancarkan serangan adalah karena tentara Dewa Darah sekarang memiliki senjata rahasia di tangan kita. Kita akhirnya bisa menghancurkan energi Abyssal makhluk Abyssal dalam arti yang sebenarnya. Ini membuat mereka takut bahwa mereka akan dikonsumsi sepenuhnya jika pertempuran antara pesawat Abyssal dan manusia berlanjut. Jika mereka tidak mampu mengambil planet Douluo kita di masa depan, bahkan mungkin bagi kita untuk melakukan serangan balik terhadap pesawat Abyssal yang mungkin benar-benar menghancurkannya setelah konsumsi yang lama. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Jika analisis awal Tang Wulin berhasil memindahkan Chen Xinji, klaimnya saat ini telah mencengkeram hati Chen Xinji. Senjata macam apa yang dikembangkan oleh Blood God Army yang mampu menghancurkan energi Abyssal? Dominasi spiritual yang kuat meledak dari tubuh Chen Xinji sekali lagi. Tang Wulin menahan aura rohaninya dengan susah payah. Dia mengangguk dengan serius. Ya, kami telah mengembangkan senjatanya. Terlebih lagi, aku bisa memastikan bahwa itu sangat efektif. Kami berhasil membunuh 3 Raja Abyssal kali ini dan menghancurkan 3 dari 108 lapisan jurang. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam dengan keras saat matanya berkedip. Tentu saja, dia sangat sadar akan pentingnya acara ini. Ancaman luar biasa pesawat Abyssal sudah ada selama ribuan tahun. Itu seperti bom waktu. Tidak heran pesawat Abyssal meluncurkan serangan pada skala seperti itu. Chen Xinji benar-benar tidak berharap bahwa tentara Dewa Darah bisa mengembangkan senjata seperti itu. Ini menandakan bahwa status tentara Dewa Darah akan sangat meningkat. Selain itu, masih ada kemungkinan mengubah energi pesawat Abyssal menjadi kekuatan hidup untuk Douluo benua kita untuk beregenerasi. Kita juga bisa menyelesaikan masalah kekuatan hidup kita yang semakin lelah. Napas Chen Xinji terdengar lebih berat. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tang Wulin berkata, saya percaya bahwa Anda memiliki kontak Komandan Resimen Zhang. Mengapa Anda tidak meneleponnya dan bertanya tentang hal itu? Dia memberi saya izin untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Ini adalah rahasia terbesar dari tentara Dewa Darah kami. Tentara Dewa Darah dibentuk oleh 4 kekuatan Akademi Shrek, Sekte Tang, Aula Perang Dewa dan Pagoda Roh awalnya telah dikembangkan dan meningkat selama ribuan tahun terakhir. Aula Perang Dewa selalu menjadi bagian penting dari kita. Petik 2. Chen Xinji menjadi tenang secara bertahap setelah kejutan sesaat. Mengungkap semua ini, bagaimana hubungannya dengan tujuan perjalananmu di sini? Tanya Chen Xinji dengan suara berat. Tang Wulin berbicara, kawan-kawan saya dan saya membentuk unit naga darah. Kami secara resmi ditunjuk oleh tentara. Saya Kapten Unit Naga Darah. Tujuan kami adalah untuk mencari Tuan Jiwa Iblis Roh Kudus Pemujaan Roh saat mereka, saya sudah belajar bahwa senjata rahasia kita ada. Selain itu, Roh Kudus Pemujaan tentu akan menjadi musuh kita yang tangguh di masa depan. Kita tidak ingin ditusuk dari belakang ketika kita terlibat dalam pertempuran besar melawan Abyssal. Dengan demikian, tentara rela berperang melawan kultus Roh Kudus untuk sepenuhnya membersihkan diri dari orang-orang kotor ini ketika kita menemukan jejak mereka, apapun risikonya. Hanya dengan melakukan itu kita dapat mencurahkan segala upaya untuk memerangi jurang maut. Petik 2. Secara teoritis, Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dao Spirit tidak mungkin meluncurkan serangan terhadap militer federal pada titik ini bagaimanapun. Mereka jelas menyadari bahwa kekuatan mereka lebih rendah dari kita, jadi mereka seharusnya hanya takut perang yang akan datang, tidak memprovokasi satu. Dalam hal ini, siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari memicu perang pada saat ini? Selain mendorong masyarakat untuk mendukung perang, Roh Kudus Pemujaan tentu akan mendapatkan lebih banyak energi kematian ketika perang terjadi. Dengan demikian, saya berharap, dengan Anda izin,
kita dapat memiliki waktu untuk mencari Tuan Roh Jahat Roh Kudus Cult ini. Kami ingin menemukan pelaku sebenarnya di balik ini dan akan lebih baik jika kita bisa melacak sarang tua Roh Kudus Cult. Petik 2. Bab 1228. Chen Xinji tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tanpa ragu, semua yang dikatakan Tang Wulin sehat. Sebenarnya, Tang Wulin telah dipersiapkan dengan baik sebelum dia datang ke sini. Semua yang dia katakan adalah benar tanpa satu ons fabrikasi. Mencari markas Roh Kudus adalah salah satu misinya. Dia hanya meninggalkan bagian tentang tujuan Tang Sekte untuk mencegah perang ini. Ketika dia melihat Chen Xinji merenungkan, Tang Wulin tahu bahwa kata-katanya telah sampai padanya. Mulai saat ini, semuanya akan tergantung pada keputusan Komandan Tertinggi Armada Gabungan. Chen Xinji memutar ulang panggilan telepon yang dia lakukan sebelum dia datang ke kantor. Kakak, mengapa begitu leluasa meneleponku? Naga darah. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Apakah dia salah satu dari kamu? Naga darah. Maksudmu unit naga darah. Bagaimana kamu bertemu dengan mereka? Suara yang datang dari sisi lain penerima penuh dengan kejutan. Kamu hanya perlu memberitahuku tentang perinciannya, jawab Chen Xinji dengan suara berat. Sisi lain dari penerima itu terdiam sesaat. Setelah jeda yang lama, suara di ujung yang lain dipenuhi dengan emosi. Dia adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa. Selama pertempuran besar belum lama ini, jika bukan karena dia, kita mungkin sudah mati. Setidaknya, keponakanmu pasti sudah mati. Detailnya dianggap sangat rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu apa-apa tentang itu. Tapi yang bisa kukatakan adalah ini, kau bisa mempercayainya sepenuhnya. Dia juga akan menjadi andalan kami yang sesungguhnya dari Blood God Army, di masa depan. Kakak laki-laki, apapun situasinya, kau harus melindunginya. Jangan biarkan dia terluka. Kalau tidak, itu akan menjadi kehilangan seluruh benua. Petik 2. Kata-kata adik laki-lakinya masih bergema di telinganya. Paling tidak, Chen Xinji belum pernah mendengar penilaian orang lain dari adiknya yang keras kepala ini. Bahkan atasan langsungnya, yang juga seorang pria hebat pada masa itu, Douluo Chaodezi yang tak berperasaan, tidak dipuji dengan cara ini. Tampak jelas betapa dia sangat menghargai pria muda yang berdiri di depannya ini. Berapa banyak waktu yang kamu butuhkan? Kamu tidak ingin perang ini terjadi terlalu cepat. Chen Xinji adalah tangan tua dalam tipu daya dan penipuan. Dia segera memahami maksud yang mendasari kata-kata Tang Wulin. Tang Wulin tidak berusaha menyembunyikan motifnya juga. Itu benar, kami ingin menemukan lebih banyak penguasa jiwa jahat, paling tidak, dan menghancurkan mereka. Kami tidak ingin melakukan itu setelah perang, karena mereka akan menggunakan nyawa yang hilang dalam pertempuran. Di sebenarnya, saya tidak pernah berpikir bahwa perang ini diperlukan. Invasi bukan satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan federasi. Jika kita dapat menghancurkan pesawat abisal, mengubah energinya dan menyerapnya, kita dapat mencapai tujuan yang sama yang mereka miliki, yaitu untuk melahap pesawat lain. Tentu saja, itu hanya pendapat pribadi saya. Saya sadar bahwa pikiran saya tidak dapat mengubah apapun, tetapi intinya adalah, pemujaan Roh Kudus adalah musuh seumur hidup saya. Petik 2. Chen Xinji berkata, saya akan memberi Anda 10 hari. Ingat, Anda hanya punya 10 hari. Jika Anda tidak dapat menemukan cukup bukti dalam 10 hari untuk membuktikan bahwa serangan ini dilakukan oleh Roh Kudus, bahkan saya tidak bisa hentikan perang ini dari yang seharusnya terjadi. Sejujurnya, saya juga salah satu pendukung perang ini. Namun, saya tidak ingin memulai perang ini sebelum persiapan kita selesai. Petik 2. Kamu masih muda. Aku tidak akan menyangkal bahwa perang itu menakutkan, tetapi sebagian besar waktu, pengorbanan sebagian tidak bisa dihindari untuk kemajuan umat manusia. Tang Wulin memandang Chen Xinji. Ketika dia melihat tatapannya yang teguh, dia tidak membalas. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa meyakinkan pemimpin fraksi Hawk ini untuk menyerah pada perang. Oke, saya pasti akan memberi Anda jawaban dalam 10 hari. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tangan Chen Xinji terlintas. Sebuah kristal yang dibungkus logam terbang menuju Tang Wulin. Ini adalah tanda Dewa Lautku. Ambillah. Dengan ini, kamu dapat berkeliaran dengan bebas di dalam Sky Sea City. Selama 10 hari ini,
pasukan akan sepenuhnya menyegel kota Skycea untuk bekerja sama dengan pencarianmu. Namun, dengan tekanan yang diberikan oleh publik, itulah yang paling bisa kita lakukan. Petik 2. Terima kasih, Komandan Tertinggi. Tang Wulin menghela nafas lega. Dia memberi hormat militer kepada Shinji. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Sebelum dia datang, dia sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Jika Chen Shinji begitu keras kepala sehingga dia akan mencoba untuk menjatuhkannya, dia punya rencana pelarian. Kali ini, bahkan Yang Mulia Batas Douluo yang asmara ikut bersamanya. Untungnya, semua terjadi seperti yang dia harapkan. Dia telah membeli waktu 10 hari untuk dirinya dan teman-temannya. Tang Wulin hanya mengendurkan semangat setelah keluar dari kantor Chen Shinji. Sebelum dia datang, dia telah berdiskusi dengan Zhang Huanyun dan Cao Desi. Mereka menyusun strategi untuk pembicaraannya yang akan datang. Secara alami, dia tidak memberitahu mereka berdua bahwa dia ingin menghentikan perang ini. Dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa dia berharap perang tidak akan dimulai terlalu cepat. Dia ingin menemukan lebih banyak anggota kultus Roh Kudus dengan kesempatan ini. Zhang Huanyun dan Chen Shinji adalah kenalan dan mereka sangat akrab satu sama lain. Sebenarnya, mereka berdua alumni Battle God Hall. Apakah itu dalam hal basis budidaya atau pengaruh, Chen Shinji lebih unggul dari Zhang Huanyun. Lebih jauh lagi, Zhang Huanyun telah memilih untuk bergabung dengan tentara Dewa Darah sedangkan Chen Shinji menjadi master balai pertempuran God Hall. Mereka bisa dianggap sebagai teman lama. Darah Dua adalah adik Chen Shinji. Justru karena hubungan ini bahwa Zhang Huanyun yakin bahwa Tang Wulin tidak akan berada dalam bahaya terlalu banyak dari pertemuannya dengan Chen Shinji. Adapun dokumen dari Kementerian Pengawasan, mereka tidak terlalu sulit untuk mendapatkan. Dengan tanda Dewa Laut Chen Shinji, paling tidak, Tang Wulin dan unit naga darah tidak harus bertindak dalam kegelapan. 10 hari berikutnya sangat penting bagi mereka. Mereka harus menghentikan perang ini agar tidak dimajukan apapun yang terjadi. Tang Wulin membawa teman-temannya kembali ke penginapan mereka. Dia tidak mengungkapkan detail pembicaraannya dengan Chen Shinji. Dia membiarkan yang lain beristirahat sementara dia berdiskusi dengan Amorous Douluo Zhangxin. Yang Mulia, berapa banyak sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh Sekte Tang di kota Skycea? Kami hanya punya 10 hari, dan kota Skycea sedang dikunci sepenuhnya. Para penguasa jiwa jahat itu masih berada di sini. Satu-satunya hal adalah mereka telah menyembunyikan diri dengan baik. Menurut Anda di mana kita harus mulai mencari mereka? Meskipun Tang Wulin punya ide sendiri, ia memutuskan untuk meminta pendapat Zhang Xin terlebih dahulu. Zhang Xin menjawab dengan muram, 10 hari tampak seperti waktu yang lama, tetapi itu tidak cukup lama. Kita harus memanfaatkan setiap detik yang kita miliki. Sekarang kita memiliki dukungan tentara, itu akan sangat bermanfaat bagi tujuan kita. Kita dapat memobilisasi cukup tenaga kerja di Skycea City, tapi kami tidak bisa memobilisasi terlalu banyak. Lagi pula, Anda hanya menunjukkan pasukan unit naga darah Anda. 10 atau 20 orang mudah dijelaskan, tetapi jika Anda membawa terlalu banyak, sulit bagi pasukan untuk tidak curiga terhadap tujuan kita. Ada kemungkinan bahwa tujuan nyata kita akan terungkap. Jadi, kita harus membatasi tenaga kerja kita sampai batas tertentu. Petik 2. Adapun di mana kita harus mulai mencari mereka, penguasa jiwa jahat seperti ular berbisa bersembunyi di dalam lubang bawah tanah. Jelas tidak mudah untuk menemukan mereka di kota besar ini. Cara terbaik untuk pergi tentang ini adalah untuk mengeluarkan ular dari lubangnya. Petik 2. Tang Wulin berseri-seri. Pikiran besar benar-benar berpikir sama. Pikiran Amorous Douluo mirip dengan pikirannya. Tuan-tuan roh jahat Roh Kudus Cult paling mahir bersembunyi. Jika mereka memulai pencarian mereka secara membabi buta, itu tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Menarik ular keluar dari lubangnya dan membuatnya keluar atas kemauannya sendiri, tidak diragukan lagi cara terbaik. Jika kamu ingin menariknya keluar, kamu harus memiliki sesuatu untuk menarik mereka. Wulin, apakah kamu punya ide? Zhang Xin memandang Tang Wulin. Tang Wulin sedikit mengangguk. Keuntungan terbesar kami saat ini adalah bahwa kami mendapat dukungan tentara. Demi Roh Kudus, mereka tidak menyadari kehadiran kami. Pendapat umum saat ini telah menghubungkan serangan saat ini dengan Kekaisaran Bintang Luo. Namun,
Laut Tanpa Batas Douluo mengumumkan dengan marah bahwa masalah ini akan diselidiki secara menyeluruh. Saya pikir kita harus terlebih dahulu membuat tentara mengendurkan penyelidikan internal mereka. Saya juga percaya bahwa serangan ini terjadi dengan kerja sama beberapa anggota fraksi elang dari dalam tentara. Jika Laut Tanpa Batas Douluo memberikan persetujuan diam-diam untuk ini dan mendorong untuk perang, maka Roh Kudus akan bersantai. Jika sesuatu yang cukup menarik muncul, mereka pasti akan menunjukkan diri mereka. Ketika saat itu tiba, kita hanya harus siap dan menunggu penampilan musuh kita. Itu pasti akan terbayar. Petik 2. Zhang Xin mengangguk puas, berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu kau harus melaksanakan rencanamu. Kami akan bekerja sama denganmu dengan kemampuan terbaik kami. Aku akan berada di sisimu untuk saat ini. Bukannya dia tidak percaya bahwa Tang Wulin bisa menangani masalah ini. Dia ingin menemaninya untuk memastikan keselamatannya. Apakah itu ke Sekte Tang atau Akademi Shrek, Tang Wulin terlalu penting. Mereka tidak mampu kehilangannya. Apa Tang Wulin tidak tahu adalah bahwa meskipun Douluo Long Yeiwe terang gelap tidak datang bersama mereka, dia secara pribadi meminta Zhang Xin untuk merawat Tang Wulin dengan baik apapun yang terjadi. Dari serangan pelabuhan militer kota Skysia hingga sekarang, sudah 5 hari. Masalah ini punya cukup waktu untuk bernanah dan menangis agar perang mulai muncul dari seluruh penjuru negeri. Semua tanda menunjuk ke arah pasukan kerajaan Star Luo. Bahkan ada desas-desus bahwa bukti meyakinkan telah ditemukan yang mengkonfirmasi bahwa Kekaisaran Luo Star akan mengambil tindakan lebih lanjut. Berbagai perusahaan media saling berlomba untuk melaporkan berita tersebut. Minat publik berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Bab 1229 banding 1229. Setelah beberapa pelakunya dilacak dan ditangkap di kota Skysia, kota ini secara bertahap melonggarkan keamanannya. Darurat militer dihapuskan, tetapi pemeriksaan ketat dan menyeluruh pada semua orang yang masuk atau keluar dari Skysia City melalui berbagai pusat transportasi terus berlanjut. Mereka tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Armada induk di permukaan laut mempererat pertahanannya. Berbagai radar diaktifkan ketika mereka memindai lingkungan mereka untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah. Alasan mengapa serangan mendadak berhasil sebelum ini terkait erat dengan penyimpangan Departemen Deteksi Radar. Personil terkait telah diadili di pengadilan militer. Douluo Laut Tanpa Batas, Balai Pertempuran God Hall, Chen Xinji menaruh minat pribadi pada kasus ini. Tidak ada gunanya mencoba memohon belas kasihan. Personel terkait akan diadili segera dan mereka akan ditangani dengan parah. 20 mobil jiwa besar berjalan perlahan di jalan raya ke kota Skysia. Mobil-mobil ini semuanya lebih dari 30 meter dan lebih dari 8 meter. Masing-masing memiliki lebih dari 30 ban besar untuk menopang bobotnya yang sangat besar. Mobil-mobil itu semuanya berwarna biru tua dan berlambang tengkorak, menandakan bahwa isinya berbahaya. Mereka juga menanggung lambang militer. Ini berarti mereka mengangkut sumber daya militer yang berbahaya. Di langit, ada 100 Mesya dengan 2 unit hitam di ujung mengawal iring-iringan mobil di bawah mereka. Tanpa ragu, ini adalah sumber daya penting bagi tentara. Pengangkutan sumber daya militer yang serupa telah dimulai beberapa hari yang lalu. Perang bisa dimulai kapan saja. Tanpa ragu, ini dimobilisasi oleh komando gabungan. Iring-iringan berjalan dengan tertib sementara Mesya di atas lebih tersebar. Mereka mengawasi lingkungan sekitar dan membuka komunikasi dengan kantor pusat saat mereka melaporkan temuan mereka. Orang yang duduk di kursi co-driver di mobil pertama adalah seorang kolonel senior dan bahkan pengemudi itu adalah seorang letnan kolonel. Sebelum kolonel senior, layar elektronik menunjukkan status dari 20 kendaraan transportasi. Itu juga menampilkan data yang diperoleh dari radar di atas kendaraan mereka yang memindai lingkungan mereka. Kakak, karena markas mendorong kita begitu keras untuk memobilisasi sumber daya kita, apakah kita benar-benar akan berperang? Sopir Letnan Kolonel bertanya kepada kolonel senior di sebelahnya. Kolonel senior itu terus menatap layar ketika dia menjawab, sulit dikatakan. Sebelum perintah sebenarnya untuk memulai perang diberikan, apapun mungkin terjadi. Letnan Kolonel memutar matanya. Saudaraku, bisakah kamu menyingkirkan nada resmi kami? Kolonel senior dan Letnan Kolonel adalah sepupu. Hanya sedikit yang menyadari fakta ini di ketentaraan. Kolonel senior itu berkata dengan tajam, mata di jalan. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan?
Saya tidak tahu kapan perang akan dimulai. Sejujurnya, saya benar-benar berharap perang ini dimajukan. Tentara federal kita bukanlah kekuatan yang bisa ditentang Dao Spirit dan Star Luo Empires. Seperti yang saya lihat, kita seharusnya memulai perang ini sejak lama dan menyatukan seluruh planet secepat yang kita bisa. Kita akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Federasi telah berada di bawah pengaruh fraksi DOF dan fraksi independen. Itulah sebabnya mengapa ia tidak bergerak setelah bertahun-tahun. Petik 2. Tanpa ragu, kolonel senior ini adalah perwakilan dari fraksi Hawk. Letnan Kolonel cemberut. Apa bagusnya perang? Orang mati dalam perang. Saya tidak tertarik perang. Saya baru saja menikah dan istri saya memiliki anak. Pada titik ini dalam hidup saya, semakin jauh saya dari perang, lebih baik. Petik 2. Sudah cukup omong kosongmu. Apakah kamu pikir aku tidak mengetahui pernikahanmu? Mengapa kamu pikir aku telah menugaskan kamu untuk logistik? Bahkan jika perang dimulai nanti, aku tidak akan membiarkan kamu pergi di garis depan, kata kolonel senior dengan tajam. Letnan Kolonel itu tertawa, saudaraku, kamu yang terbaik. Ngomong-ngomong, berapa banyak amunisi jin yang kita bawa kali ini? Ada sebanyak 20 mobil. Itu menakutkan. Jika salah satu dari mereka meledak, saya pikir bahwa itu bisa membuat seluruh kota menjadi abu dalam sekejap. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Dia tahu betul betapa berbahayanya muatannya. Amunisi jiwa tetap adalah senjata taktis federasi. Kematian senjata-senjata ini mengerikan. Sebagai tentara, mereka tahu kekuatan penghancur mereka dengan sangat baik. 10.000 tahun yang lalu, amunisi jiwa tetap telah dikembangkan. Melalui penelitian bernilai 10.000 tahun, amunisi jiwa tetap modern telah sangat ditingkatkan dalam hal kekuatan destruktif, jangkauan, variasi, dan efektivitas. Tidak hanya mereka bisa ditembakkan dengan presisi dari jauh, mereka juga berbagai kegunaan. Ada yang bisa mengganggu sinyal radar, ada yang digunakan murni untuk penghancuran, ada yang jangkauannya sangat luas, ada yang hanya efektif terhadap entitas biologis, sementara yang lain hanya efektif terhadap bangunan, dan ada banyak lagi. Dibandingkan dengan 10.000 tahun yang lalu, amunisi jiwa tetap dengan peringkat yang sama memiliki kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Tidak ada lagi amunisi jiwa tetap di bawah pangkat 4. Mereka telah menjadi sumber daya terpenting federasi dan juga yang berada di bawah kendali ketat. Bisakah kamu berbicara tentang hal-hal yang lebih menguntungkan? Mengapa kamu harus menyebutkan ledakan? Berhenti bicara omong kosong. Prioritas kita sekarang adalah memuat semua kentang ini ke dalam gudang. Amunisi jiwa tetap pada 20 mobil ini cukup untuk mempersenjatai beberapa kapal perang. Letnan Kolonel itu acuh tak acuh terhadap omelan kolonel senior itu. Aku hanya mengatakan, kamu ingat ketika kota Shrek dibom. Bahkan dengan pertahanan kota Shrek, yang dibutuhkan hanyalah 2 amunisi jiwa tetap. Hanya itu yang diperlukan untuk meratakan kota terbesar di benua. Itu tak terbayangkan. Saudaraku, aku akan berpikir bahwa amunisi jiwa tetap peringkat God Killer ini akan menjadi senjata paling dijaga di federasi. Bagaimana mungkin mereka dicuri? Ini benar-benar. Diam. Kolonel senior tiba-tiba berteriak dengan suara keras. Apakah Anda pikir itu adalah tempat Anda untuk mengajukan pertanyaan seperti itu? Berkonsentrasilah pada mengemudi Anda. Insiden amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang dicuri adalah topik yang sama sekali tidak tersentuh dalam tentara federal. Bahkan setelah sekian lama berlalu, federasi masih belum bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada orang-orang mengenai masalah ini. Serangan mendadak dari penguasa roh jahat pada Heaven Dao City telah mencegah fokus publik sampai batas tertentu. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Fraksi Hawk telah bangkit pada saat-saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, tentara telah berkembang dan berkembang. Anggaran mereka juga dinaikkan. Seperti yang diharapkan, kultus Roh Kudus telah menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Adapun bagaimana amunisi jinak tetap peringkat God Killer dicuri hari itu, tidak ada hasil dari penyelidikan sampai saat ini. Setidaknya Parlemen Federal memikul semua tanggung jawab dan melakukan perombakan personel sepenuhnya. Namun, siapa pelakunya? Di mana mereka? Meskipun Parlemen Federal telah menyatakan niat mereka untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, mereka tidak beruntung dalam mendapatkan hasil. Ada banyak yang punya pertanyaan dalam hati mereka seperti Letnan Kolonel ini.
Satu-satunya hal adalah bahwa ini adalah percakapan terlarang dalam tentara. Ada banyak hal yang seharusnya tidak kita ketahui. Nada kolonel senior melunak, juga, semakin sedikit yang kita ketahui, semakin baik. Ini bukan serangan mendadak. Itu pasti ada hubungannya dengan politik. Cukup, ini bukan tempat kami untuk menaruh perhatian pada hal-hal seperti itu. Seberapa jauh kita dari pangkalan? Petik 2. Aku akan mengatakan sekitar 300 km. Jika kita tetap pada kecepatan ini, kita akan mencapai sana dalam 3,5 jam. Mobil itu terlalu berat, jadi tidak mungkin baginya untuk mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Mereka hanya bisa mempertahankan kecepatan yang stabil. Baiklah. Terlihat hidup. Transportasi sumber daya militer yang begitu penting akan terlihat sangat bagus di resume Anda. Baik. Petik 2. Letnan Kolonel itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terus mengemudi dengan ekspresi serius. Kolonel senior, di sisi lain, tidak berani mengalihkan pandangan dari layar di depannya. Sebenarnya, dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa selain amunisi jiwa tetap peringkat 4 ke peringkat 6 yang mereka bawa dalam kumpulan ini, ada juga 3 amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang seharusnya digunakan sebagai induk dan lebih dari 30 pangkat 7 ke peringkat 8 amunisi jiwa tetap. Di udara, selain Brigade Mesha yang terbang dalam formasi, ada juga kelompok pesawat tempur yang berfungsi sebagai pengawal. Itu adalah 36 pesawat tempur. Jelas betapa pentingnya pengiriman ini. Bahkan mungkin ada beberapa sumber rahasia yang sedang diangkut dalam perjalanan ini. Namun, pada peringkatnya, tidak mungkin dia mengetahui rahasia informasi itu. Hal terbaik baginya sekarang adalah mengirimkan sumber daya ke tujuan mereka. Dia berharap tidak akan ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah karena mereka dikawal oleh banyak pesawat tempur dan Mesha ini. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan pasukan. Meskipun jarak 300 km dari Skysia City sepertinya jauh, hanya beberapa menit bagi pesawat tempur supersonik untuk melintasi jarak itu. Bab 1230. Ketika dia memikirkan hal itu, Kolonel senior menghela nafas lega. Meskipun tugas transportasi khusus seperti ini memiliki risiko tertentu, mereka juga sangat bermanfaat. Karena itu, setelah memperhitungkan banyak faktor, ia membawa sepupunya ke misi ini. Dia memindai layar dengan hati-hati sekali lagi. Data tidak menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada yang mencurigakan untuk dilihat. Jalan raya sudah ditutup untuk konvoi ini. Tidak ada warga sipil diizinkan mengendarai mobil mereka di sini. 3 jam lagi. Mari kita selesaikan ini dengan. Tepat ketika kolonel senior akan sedikit bersantai, tiba-tiba dia merasakan sedikit getaran. Kolonel senior itu terkejut pada awalnya dan kemudian dia dengan cepat menjadi khawatir. Jalan raya itu sangat rata. Tidak ada alasan bagi kendaraan untuk bergetar. Sopir letnan kolonel itu juga memperhatikan kejadian aneh ini. Tepat ketika dia mulai merasa curiga, dunia di sekitar mereka hancur. Ledakan. Getaran intens datang dari bawah kendaraan dan mereka merasa seperti gravitasi telah meninggalkan mereka. Jalan raya datar itu tiba-tiba meledak terbuka. Lokasi ledakan juga direncanakan dengan cermat. Kendaraan tidak terpengaruh. Hanya jalan di bawah roda mereka yang hancur. 20 kendaraan logistik militer tampaknya jatuh ke bawah pada saat yang sama. Kendaraan transportasi yang membawa sumber daya militer sangat berat. Kejatuhan tiba-tiba ini telah membuat semua orang ketakutan. Mereka mengangkut amunisi jiwa tetap. Jika salah satu dari mereka meledak, amunisi jiwa tetap lainnya akan meledak juga. Jika itu yang terjadi, semuanya untuk setidaknya 100 mil di sekitar mereka akan diratakan. Oleh karena itu, begitu 20 kendaraan angkut militer jatuh, batalion Mesha di udara menjadi bermata serangga. Pada saat itu, mereka bahkan tidak yakin apakah mereka harus bergegas turun untuk menyelamatkan mereka. Para Master Mesha tidak begitu tahu tentang struktur bangunan. Itu sebabnya mereka tidak dapat menentukan apakah ini adalah ledakan buatan manusia atau jalan raya tidak tahan beban kendaraan ini dan telah rusak. Untuk sesaat, pikiran hampir setiap prajurit yang hadir menjadi kosong. Kolonel senior yang duduk di mobil pertama adalah yang pertama bereaksi. Ini karena dia mendengar suara berderit yang membuatnya mengernyit. Batu-batu dan bumi yang jatuh bebas ada di sekelilingnya. Namun, dia masih bisa dengan jelas melihat kabel baja melalui jendela mobil.
Suara memekakkan telinga adalah hasil gesekan antara kendaraan transportasi dan kabel baja yang menanggung beratnya. Perasaan vertigo juga berlalu tak lama. Serangan musuh, serangan musuh. Ini bukan kecelakaan. Meminta cadangan, meminta cadangan. Dia praktis berteriak ke komunikator. Namun, pada saat dia berteriak, layar di depannya menjadi kosong. Sinyal yang sangat mengganggu membuat semua peralatan elektronik di setiap mobil tidak berguna. Tanpa ragu, ini adalah serangan musuh yang sudah direncanakan sebelumnya. Itu datang terlalu cepat. Mereka dikawal oleh pesawat tempur dan batalion Mesya di langit, tetapi tidak ada yang menduga bahwa sungsang kejutan ini akan datang dari bawah. Mobil-mobil cepat stabil. Kolonel senior dan letnan kolonel memperhatikan bahwa mereka tidak bisa melihat apa-apa lagi. Mereka diliputi oleh hamparan abu-abu yang tak terbatas. Mereka tidak yakin apakah itu debu atau kabut tebal. Apapun itu bukan pertanda baik bagi mereka. Kabel baja telah menyelimuti seluruh mobil seperti jaring laba-laba raksasa. Itu menanggung berat badan mereka dan memenjarakan mereka pada saat yang sama. Bam! Ada ledakan keras ketika mobil mereka berada di tampaknya telah ditabrak sesuatu dari depan dan bergetar hebat. Sesuatu kemudian mulai menarik mereka dengan paksa, menyeret kendaraan transportasi militer dan maju. Mesya di udara sudah mulai bereaksi. Sebagai tentara federal, mereka sangat terlatih. Meskipun mereka terkejut sejenak, Mesya hitam terkemuka memberi perintah dan 100 Mesya dengan cepat jatuh ke bawah. Karena awan debu yang tersebar, mereka tidak bisa melihat situasi di bawah mereka dengan jelas. Sinyal gangguan yang kuat tidak hanya mempengaruhi mobil-mobil di bawah ini, tetapi juga sistem deteksi dan komunikasi mereka. Mobil-mobil jiwa di bawah mereka membawa amunisi jiwa tetap. Pada saat-saat seperti ini, tidak ada yang berani melancarkan serangan dengan gegabah. Mereka hanya bisa menyelam. Pada saat itu, 100 sinar cahaya meletus dari lubang besar itu. Mereka menembaki batalion Mesya di udara dengan kecepatan kilat. Serangan mendadak ini datang terlalu tiba-tiba. Bim Sol berdiameter lebih dari setengah meter. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan suara ledakan. Lebih dari 10 Mesya kuning hancur berkeping-keping. Rintangan pelindung Mesya ungu dan hitam berkedip. Untuk sementara waktu, batalion Mesya yang kuatnya 100 Mesya dihalau. Bahkan sepertinya mereka akan dihancurkan oleh ini. Lagi pula, mereka tidak berani menyerang apapun yang ada di bawah mereka. Namun, serangan dari bawah tidak memiliki keraguan yang sama. Serangan musuh. Tanpa ragu, ini adalah serangan musuh. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak mungkin mereka bisa melakukan apa-apa. Bahkan kelompok pesawat tempur di langit baru saja menyadari ada yang salah dengan situasi di darat, tetapi sinyal mereka juga macet dan mereka tidak bisa meminta cadangan dari markas. Tampaknya area seluas 100 mil dipengaruhi oleh semacam sinyal gangguan yang kuat. Lingkungan mereka gelap, tetapi kabut kelabu berangsur-angsur menipis. Lampu otomatis kendaraan transportasi militer dinyalakan untuk menyesuaikan dengan jumlah cahaya di sekitarnya. Mereka menerangi jalan gelap di depan mereka. Kolonel senior dan letnan kolonel di mobil pertama masih terguncang oleh insiden itu, tetapi mereka tidak bertindak secara membabi buta. Kolonel senior adalah seorang guru jiwa-jiwa peringkat, dan dia telah melepaskan jiwa bela dirinya. Namun, dia tahu betul bahwa misinya bukan untuk melarikan diri. Sebaliknya, itu untuk melindungi amunisi jiwa tetap di mobil ini, tidak peduli biaya. Pada saat inilah sosok perlahan-lahan berjalan ke arah mereka di jalan hitam pekat yang hanya diterangi oleh lampu depan mereka. Itu seseorang. Itu tampak seperti wanita yang lembut, anggun dengan jenis kecantikan yang eksotis. Dia benar-benar tertutupi baju besi, yang pasti baju perangnya. Armor itu benar-benar hitam, tetapi cahaya keunguan keluar dari lapisan pelindung, menampilkan warna-warnanya yang indah untuk dilihat semua orang. Armor perang hitam pekatnya tampaknya tidak terbuat dari logam, tetapi kristal. Di bawah sinar cahaya ungu, cahaya itu samar-samar bersinar dengan cahaya ungu keunguan. Mahkota kerajaan dengan warna yang sama duduk di atas kepalanya. Di tengah-tengah mahkota ada patung Phoenix. Mata Phoenix berwarna ungu cerah sementara tubuhnya juga hitam pekat. Topeng hitam menutupi wajahnya. Hanya matanya yang berkedip dengan cahaya keunguan yang terlihat. Sayap besar dan indah tergantung di belakangnya. Tulang bisa dilihat di mana sayapnya ditekuk. Ujung sayapnya diseret sepanjang tanah saat dia berjalan.
Cahaya keunguan mengalir dari antara bulunya yang menciptakan pola cahaya di tanah di mana sayapnya lewat. Ada cincin cahaya besar dengan diameter lebih dari 20 meter di bawah kakinya. Sebuah gambar yang sangat cantik terkandung di dalam cincin cahaya. Itu menyerupai seekor phoenix ungu yang terbang bebas melewati langit. Tangan kirinya tergantung di sampingnya sementara tangan kanannya diangkat di depan dadanya dengan telapak tangannya menghadap ke atas. Dia memegang sesuatu di tangan kanannya. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Itu adalah kristal berbentuk berlian sekitar 1 kaki panjangnya. Kristal itu sepenuhnya perak, jenis perak yang aneh dan padat. Dengan latar belakang armor perang ungu sebagai latar belakang, kristal itu mempesona ketika menerangi siluetnya yang nyaris sempurna. Tampaknya ada pusaran di tengah kristal perak. Lingkaran pusaran itu terus menyebar keluar sampai membungkus cahaya ungu yang mengalir keluar dari baju perangnya. Ini, cincin cahaya di bawah kakinya. Armor perang 3 kata. Apakah ada armor perang 3 kata yang tampak megah ini? Armor pertarungannya sepertinya bukan armor sama sekali, tapi sejenis makhluk bayangan yang sangat menakutkan. Kolonel senior dan letnan kolonel merasa seolah-olah mereka tersedak. Detik berikutnya, mereka melihat cahaya perak menyilaukan meledak. Visi mereka kabur dan mereka jatuh ke tanah dengan berat. Sang letnan kolonel langsung pingsan. Kolonel senior telah berhasil mengendalikan tubuhnya agak karena dia telah melepaskan jiwa bela dirinya dan memiliki basis kultivasi dari Sein jiwa. Namun, pada saat itu, satu-satunya hal yang dapat dia rasakan adalah dunia menjadi terbalik. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Kendaraan transportasi militer besar terbang menuju pusaran perak di dunia yang gelap ini dengan lampu depan yang terang. Diterangi dan ditolak oleh cahaya perak, para pengemudi dan petugas kargo terlempar ke tanah. Kendaraan transportasi militer jatuh ke pusaran perak raksasa dan menghilang. Astaga, apa itu tadi? Alat jiwa penyimpanan spasial. Bagaimana mungkin ada alat penyimpanan jiwa yang bisa mengandung begitu banyak? Apakah benar ada hal seperti itu di dunia? Bab 1231 banding 1231. Itu mengejutkan. Serangan mendadak itu sudah direncanakan dan direncanakan dengan baik. Target mereka adalah sumber daya yang dibawa oleh mobil 20 jiwa. Harga lebih dari 300 amunisi jiwa tetap adalah astronomi. Fakta yang lebih mengerikan adalah kekuatan destruktif mereka. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil barang kita. Kolonel senior mengepalkan giginya dan bangkit dari tanah. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan musuhnya, dia tetap melepaskan jiwa bela dirinya. Dia adalah seorang kolonel senior berusia 40-an dan juga seorang master armor pertempuran 2 kata. Armor perang merah gelapnya dengan cepat menutupi tubuhnya. Api dilepaskan dari tubuhnya dan sepasang sayap menjulur di belakangnya. Cincin jiwanya yang ketujuh melepaskan cahaya tanpa ragu-ragu. Dia berubah menjadi serigala raksasa yang menyala-nyala saat dia menuju cahaya perak yang menyilaukan. Sebuah lengan yang ditutupi baju besi hitam muncul dari udara tipis. Kolonel senior melihat lengannya membesar dalam sekejap. Segala sesuatu di sekitarnya mengeras. Pada saat ini, sepertinya dia tidak melepaskan avatar jiwanya, serigala raksasa yang menyala-nyala. Sebaliknya, dia merasa lebih seperti seekor lalat yang tersangkut di jaring laba-laba. Armor tempurnya berderit sangat banyak sehingga membuatnya mengernyit. Dia sedang diremas oleh kekuatan yang kuat yang bisa menghancurkannya di saat berikutnya. Dia akan benar-benar tergencet dan tereduksi menjadi bubur lembek seperti anggur yang hancur. Betapa luar biasa kekuatan itu. Temukan novel yang disahkan di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Tiba-tiba, semua yang ada di sekitarnya tampak cerah. Tekanan mengerikan hilang. Detik berikutnya, pedang berkilauan turun dari langit karena tampaknya memutuskan semua ilusi dan sumber rasa sakit. Semua tekanan yang menekan serigala raksasa berhenti tiba-tiba. Lengan yang ditutupi baju besi hitam tiba-tiba mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan dan menembak ke atas dengan tinju. Di tengah ledakan teredam dan cincin pedang yang menyenangkan, kilatan cahaya melesat melewati dengungan. Mobil-mobil di udara jatuh dengan suara keras. Hanya 3 kendaraan transportasi militer pertama yang menghilang ke pusaran perak. Di bawah iluminasi lampu depan, 2 sosok saling memandang dari jauh.
Kolonel senior yang mengamati pemandangan itu merasa sedikit tersesat. Setelah selamat dari bencana, dia masih gemetaran di samping dirinya sendiri. Kegelapan Phoenix. Suara bingung terdengar. Kedengarannya juga tidak percaya. Apakah yang asmara itu menjadi orang yang sibuk? Suara menyenangkan tapi sedingin es datang dari wanita yang mengenakan baju besi hitam. Kolonel senior memandang penyelamatnya. Apa yang dia lihat adalah seorang pria berbaju putih. Armor itu tampak seperti dipahat dari kristal putih. Itu muncul tipis dengan kabut emas samar di dalam. Sayap kristal besar di belakangnya meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang memandangi baju besinya. Sayap kristal yang berkilauan dan transparan terbuat dari bulu kristal. Bahkan cahaya redup yang menyinari mereka akan menyebabkan mereka memancarkan sinar. Cincin cahaya di bawah kakinya berwarna emas. Tidak banyak ornamen di situ. Hanya siluet yang menyerupai gadis peri melayang-layang di cincin cahaya. Cincin cahaya itu berdiameter lebih dari 30 meter. Itu sedikit lebih besar dari Darkness Phoenix. Meskipun kolonel senior tidak tahu banyak tentang kekuatan para ahli besar, dia tahu bahwa cincin cahaya yang lebih besar adalah domain seseorang yang lebih tinggi berada di atas pangkat master baju zirah pertempuran 3 kata. Dalam hal pemborosan armor tempur mereka, Darkness Phoenix jelas memucat dibandingkan. Mungkinkah ini armor perang 4 kata? Ya, yang memakai baju besi putih itu adalah Amorous Douluo Zhangxin. Saat ini, pedang Amorous yang berkilauan dan transparan berdenyut dengan cahaya di tangannya. Tidak ada cincin jiwa di tubuhnya. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa tidak ada yang tahu di mana dia menyembunyikan cincin jiwanya. Bagaimanapun, situasinya tampak terbalik saat dia muncul. Sejumlah sosok muncul dari dalam kegelapan. Mereka mengepung Zhangxin dari segala arah. Sinar cahaya menembaki langit saat mereka menjaga batalion Mesha yang turun di teluk. Aku tidak pernah mengira pesawat ulang-alik luar angkasa yang maha kuasa akan menjadi milikmu. Katakan padaku, kapan kamu bergabung dengan pemujaan Roh Kudus? Jika kakak perempuanmu tahu tentang ini, dia akan patah hati. Zhangxin memandangi orang itu sebelumnya dia dengan ekspresi muram. Dia tidak pernah berharap dia memimpin pemujaan Roh Kudus untuk mencegat kendaraan transportasi. Menarik ular keluar dari lubangnya adalah rencana yang sempurna. Di bawah kendali utama Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji, apakah itu mengikuti pendapat dari fraksi Hawk atau pelonggaran keamanan kota Skycea secara bertahap, semuanya telah dilakukan sesuai dengan rencana kedatangan hari ini. Untuk memikat para ahli kultus Roh Kudus ini di tempat terbuka, sepertiga amunisi jiwa tetap pada kendaraan harus nyata. Tentu, tidak ada amunisi jiwa tetap peringkat 9. Bahkan Chen Xinji tidak akan mengambil risiko seperti itu. Sejauh yang diketahui orang lain, semua itu nyata. Namun, Zhangxin tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Darkness Phoenix, Dark Phoenix Douluo. Kami akan mundur. Pesawat ulang-alik luar angkasa maha kuasa di Phoenix kegelapan Douluo meredup dan akhirnya berubah menjadi cahaya yang mengalir yang menghilang ke telapak tangannya. Dengan pengalamannya, seketika Douluo Zhangxin asmara muncul, dia menyadari bahwa itu adalah jebakan terhadap kultus Roh Kudus. Apakah amunisi jiwa tetap itu nyata atau tidak, tidak mungkin dia bisa pergi bersama mereka. Bayangan hitam di sekitar mereka langsung berkumpul menuju Dark Phoenix Douluo. Sebuah bulu hitam pekat dan berbulu muncul di tangan Dark Phoenix Douluo. Itu adalah Darkness Phoenix Plume. Namun, Zhangxin tidak tergerak. Dia berkata sambil mendesah, saya pernah mendengar bahwa Roh Kudus Cult memiliki 1 raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi yang membentuk 7 ahli top. Sepertinya bagi saya bahwa Anda salah satu dari 4 raja surgawi kegelapan. Karena kita telah mengatur perangkap ini, tidak ada kesempatan bagimu untuk melarikan diri. Petik 2. The Dark Phoenix Douluo menjawab dengan dingin, kamu sama seperti dulu. Aku melihat kamu masih penuh dengan pembicaraan kosong. Douluo Asmara tiba-tiba berkata, saya bisa mengerti mengapa Roh Kudus menyerang Sekte Tang. Lagi pula, kita sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Namun, apakah Anda terlibat dalam penghancuran Akademi Shrek? Saat itu, Anda lebih buruk dari kakak perempuanmu dalam hasratmu untuk Yunming. Kamu sangat tergila-gila padanya, tetapi dia mati di tangan Roh Kudus Pemujaan. Apakah itu yang kamu harapkan? Petik 2. Bingkai indah The Dark Phoenix Douluo bergetar sedikit. Aura kekerasan awalnya jelas terguncang untuk sesaat. Diam, ya?
Aku ingin dia mati. Tidak ada yang bisa mendapatkan apa yang aku tidak bisa. Tubuhnya sudah najis dinodai oleh jalang itu. Jiwanya hanya bisa dibersihkan jika dia mati. Aku akan melindungi jiwanya selamanya dan menjaga jiwanya di sisiku. Itulah cinta sejati. Cinta yang bebas dari segala hal kotor di dunia ini. Dia milikku, akan selalu ada. Tidak ada yang bisa membawanya pergi dariku. Petik 2. Ketika dia mendengar teriakan histerisnya, ekspresi Zhang Xin sangat berubah. Apa, jiwa Yunming? Kamu telah mengambil jiwanya. Itu berarti dia bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Bagaimana kamu bisa menjadi wanita jahat seperti itu? Pedang Asmoris miliknya tiba-tiba meledak dengan cahaya. Badai energi mengerikan menyebar dengan Zhang Xin di pusat. Segala sesuatu di sekitar mereka diterangi. Debu dan kabut di sekitarnya langsung menghilang tanpa jejak. Semuanya tampak lebih bersih. Jahat. Apakah aku jahat hanya karena aku ingin bersama pria yang kucintai? Bukankah mereka yang membawanya pergi dariku juga jahat? Kamu orang munafik, kamu semua bisa mati. Burung Phoenix bulu di tangan Phoenix gelap Douluo tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, seekor Phoenix hitam yang diselimuti oleh lingkaran cahaya keunguan naik ke langit. Teriakan Phoenix nyaring terdengar di sekitar mereka. Kolonel senior merasakan gelombang kekuatan penuntun yang kuat yang menimpanya. Detik berikutnya, tubuhnya terlempar. Setidaknya, dia tidak akan terjebak dalam pertempuran antara dua ahli hebat. Bab 1232. Jutaan aura pedang berlayar di udara untuk menutupi tubuh Zhang Xin secara instan. Itu adalah burung yang memberi penghormatan kepada Phoenix. Aura pedang masing-masing pedang memiliki efek melemahkan yang unik. Setiap kali dia dipukul, dia akan merasa seperti jatuh ke dalam pasir isap. Karena dia melawan Zhang Xin, Dark Phoenix Douluo tidak menahan diri. Basis kultivasinya berada di peringkat ke-97. Dia adalah seorang ahli top di antara Hyper Douluos dan telah belajar beberapa teknik rahasia kultus Roh Kudus. Namun, dia tahu betul bahwa masih ada kesenjangan besar antara keterampilannya dan Zhang Xin. Kultus Roh Kudus tidak bisa membuat baju perang 4 kata mereka sendiri. Itu adalah salah satu masalah terbesar yang mereka hadapi. Karenanya, dia hanya memiliki armor perang 3 kata. Meskipun armor tempurnya berada pada batas maksimal untuk 3 kata, itu masih jauh lebih lemah dari armor pertempuran 4 kata. Karena alasan ini, Sekte Roh Kudus telah mendekati pengrajin surgawi Zhen Hua berkali-kali. Tanpa pengrajin surgawi, tidak mungkin mereka bisa membuat baju perang 4 kata. Namun, kekuatan yang mendukung kultus Roh Kudus diam-diam mengerti bahwa mereka tidak bisa membiarkan para maniak ini memiliki kekuatan tempur puncak dengan memiliki baju perang 4 kata. Kekuatan yang melindungi pengrajin suci Zhen Hua begitu kuat sehingga Sekte Roh Kudus tidak memiliki kesempatan untuk memaksanya membantu mereka membuat kerajinan perang 4 kata. Pengrajin surgawi kedua belum muncul di benua. Bulu-bulu burung Phoenix juga sejenis pedang. Itu terbuat dari bulu-bulu burung Phoenix yang legendaris. Dengan sendirinya, itu tidak tajam, tetapi bisa mengeluarkan aura pedang yang seperti jarum tajam. Aura pedang memiliki aura Phoenix dengan kemampuan menembus yang luar biasa. Gelap Phoenix Douluo dianggap sebagai senjata surgawi yang sangat kuat. Itu adalah salah satu dari 9 keterampilan jiwanya dan juga kemampuannya yang kuat. Douluo Amorous mendengus. Dia melambaikan pedang Amorous yang berkilauan dan transparan dalam diam. Udara kabur oleh lapisan kabut. Ketika aura pedang Phoenix gelap Plume bertemu kabut, menghilang segera seperti lembu tanah liat yang terjun ke laut. Selain itu, kabut aneh menyebar keluar dengan kecepatan yang tidak teratur. Para ahli kultus Roh Kudus yang dengan cepat mundur merasakan udara di sekitar mereka semakin padat. Kecepatan mereka jelas berkurang, dan mereka tidak bisa membebaskan diri. The Amorous Douluo tidak berani lengah ketika berhadapan dengan seorang ahli hebat seperti Dark Phoenix Douluo. Akademi Tang Sekte dan Shrek tampaknya memiliki dendam terhadap Sekte Roh Kudus. Mereka sangat membenci satu sama lain sehingga mereka tidak tahan berada di dekat satu sama lain. Seperti kata pepatah, seseorang harus teliti dalam memusnahkan kejahatan. Douluo Amorous tidak memiliki niat untuk membiarkan siapapun melarikan diri. Oleh karena itu, dia menggunakan domain baju zirah tempurnya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. Dua Douluos limit besar dari Sekte Tang, yang Hairless dan Amorous.
Seperti kata pepatah, cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. Kadang-kadang hidup bisa kejam, tetapi Anda mungkin masih bertemu orang dengan belas kasih. Tampaknya menyiratkan sesuatu. Pada kenyataannya, itu juga nama-nama dari Douluo Zhang Xin Amorous dan Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan diilhami dari perasaan terjerat antara pria dan wanita untuk satu sama lain. Ketika domain dilepaskan, emosi seseorang akan terpengaruh dan akan sulit untuk mengeluarkan diri dari situasi tersebut. Itu adalah domain tipe dukungan super kuat dengan pengaruh luas. Di dalam domain, semua serangan akan melemah dan kecepatan seseorang juga akan sangat berkurang. Sejauh mana tuan jiwa akan dilemahkan ditentukan oleh basis kultivasi tuan jiwa. The Dark Phoenix Douluo, burung membayar penghormatan kepada Phoenix adalah langkah yang kuat. Namun, itu bukan tandingan cinta Amorous membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. Jelas, itu juga merupakan kasus bagi tuan-tuan roh jahat lainnya. Kecepatan mereka melambat dan mereka bergerak dengan gerakan lambat. The Dark Phoenix Douluo tidak berani mengendur. Itu bukan pertemuan pertamanya dengan Zhang Xin. Secara alami, dia tahu akan sulit untuk berurusan dengannya. Domainnya pernah dikenal sebagai 3 domain yang paling dibenci di antara Master Armor Tempur 3 kata dan peringkat yang lebih tinggi di Douluo kontinen. Itu seperti tongkat. Setelah macet, hampir tidak mungkin untuk membebaskan diri. The Darkness Phoenix Plume di tangannya berubah seketika. Dia meniup peluit tajam dan cincin keenamnya bersinar cerah. Di tengah kegelapan, cahaya ungu gelap tiba-tiba muncul dari ujung Darkness Phoenix Plume. Itu menunjuk langsung ke Douluo Amorous. Di bawah pemindaian cahaya ungu, itu membuka ruang di domain Amorous Douluo. Selanjutnya, dia menginjak tanah dan cincin cahaya di bawah kakinya melepaskan cahaya ungu gelap. Api ungu gelap menyebar keluar berlapis-lapis. Dimanapun api berlalu dan bertabrakan dengan domain, kekuatan domain akan berkurang. Setelah menghadapi sinar ungu gelap, tubuh Zhang Xin tiba-tiba menjadi transparan. Matanya hangat dan lembut saat dia menatap Dark Phoenix Douluo, sepertinya menatap wanita yang paling dicintainya. Dia memiliki tatapan pedih. Begitu dia menyadari pandangannya, Dark Phoenix Douluo dengan cepat menutup matanya. Jiwa bela diri Amorous Douluo adalah pedang Amorous. Bagi mereka yang tidak mengenalnya, ia tampaknya menjadi sistem serangan guru jiwa pertempuran. Pada kenyataannya, Douluo Amorous adalah sistem kontrol spiritual yang menguasai jiwa guru. Itu adalah keterampilan esoterik miliknya. Setiap keterampilan jiwanya terkait dengan semacam kontrol spiritual. Dia juga dikenal sebagai pengendali terhebat. Di antara limit Douluos yang dikenal, dalam hal kemampuan mengendalikan skala besar, dia pasti yang terbaik. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Cincin jiwa kelima Zhang Xin bersinar. Ketika cahaya ungu gelap menyinari dia, dia menghilang seperti hantu. Cahaya ungu gelap melewatinya. Detik berikutnya, Zhang Xin sudah berada di atas Dark Phoenix Douluo. Mengingat kembali, itu adalah keterampilan jiwa yang dianggap tidak berharga oleh banyak orang saat itu. Namun, Douluo Amorous telah mengadopsi itu sebagai keterampilan jiwa kelimanya. Skill itu hanya efektif melawan lawan yang lebih lemah. Ternyata menjadi keterampilan hebat mutlak ketika diterapkan dengan benar. Efeknya sederhana. Setelah dia memasuki kondisi retrospeksi, dia akan kebal terhadap semua serangan tipe energi dalam sekejap. Meskipun demikian, tubuh ilusinya tidak kebal terhadap serangan fisik. Ketika serangan tipe energi menghantam tubuhnya, efek retrospeksi akan diaktifkan. Dia akan langsung mundur di sepanjang lintasan serangan energi lawannya untuk muncul di hadapan lawannya. Itulah fungsi dari skill jiwa ini. Itu dianggap tidak berguna karena musuh harus lebih lemah. Kalau tidak, dengan melepaskan retrospeksi, dia akan muncul tepat di depan musuh. Apakah ini tidak dianggap bunuh diri? Setelah Zhang Xin berkultivasi ke pangkat judul Douluo, para ahli dari ranah penguasa jiwa akhirnya mengerti seberapa jauh dia. Saat itu, Guru Pagoda Roh berkomentar tentang Douluo Zhang Xin yang asmara. Kata-katanya adalah, meskipun Douluo asmara bukan judul Douluo paling kuat yang saya tahu, dia adalah lawan yang tidak ingin saya hadapi.
Semua keterampilan jiwanya tercela dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Dia merujuk tidak lain dari keterampilan jiwa retrospeksi Zhang Xin. Retrospeksi itu bisa membawanya ke tempat penyerangnya. Sebagai master jiwa sistem kontrol spiritual, Zhang Xin memiliki berbagai keterampilan mengendalikan jiwa yang tangguh. Qiangu Dongfeng hampir mendapatkan dirinya dikuliti hidup-hidup selama sesi perdebatan dengannya. Saat ini, Dark Phoenix Douluo menghadapi kekuatan besar Zhang Xin yang sedang dilepaskan. Retrospeksi telah mengirim Douluo asmara untuk muncul di hadapan Dark Phoenix Douluo. Mata Zhang Xin penuh dengan emosi, sepertinya mengenang peristiwa masa lalu. Suaranya menyenangkan di telinganya. Dia berkata dengan lembut, sekali. Cincin jiwa pertamanya bersinar. Emosi The Dark Phoenix Douluo berubah menjadi ceria. Meskipun dia telah menutup telinga dan matanya, dia masih terguncang oleh bisikan Zhang Xin. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia merasakan perasaan yang dia miliki ketika pertama kali bertemu dengan Atlas Douluo Yunming. Juga, Darkness Phoenix Plume-nya langsung kembali ke bentuk awalnya ketika dia melepaskan berpaying homage ke Phoenix. Keterampilan jiwa pertamanya, Once. Itu mengeluarkan emosi paling murni dari lubuk hati. Hati dan jiwa seseorang akan dipengaruhi seolah-olah dikejutkan oleh cinta pertama seseorang. Semuanya akan digulung kembali ke tempat sedetik sebelumnya. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya. Dia telah dipilih ke dalam Aula Tang Sekte justru karena keterampilan jiwa ini. Dia kemudian dirawat dengan hati-hati oleh Aula Douluo. Kombinasi kedua keterampilan jiwa ini, retrospeksi dan sekali dapat membatalkan apapun. Setiap guru jiwa yang berpengalaman tahu bahwa sekali keterampilan jiwa retrospeksi Amorous Douluo berhasil, itu akan ditindaklanjuti dengan Once. Namun, bahkan ketika mereka tahu bahwa dua keterampilan jiwa ini akan digunakan berturut-turut, mereka tidak memiliki cara untuk mengatasi kombinasi mematikan selama 100 tahun. Yang paling bisa mereka lakukan adalah membela diri dengan cara apapun yang mereka bisa. Namun demikian, serangan combo Amorous Douluo memiliki kekurangan. Dia tidak bisa melepaskan serangan secara langsung karena emosinya sendiri juga akan terpengaruh. Kalau tidak, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Bab 1233-1233. Namun, karena adanya dua keterampilan jiwa ini, hampir tidak ada pembangkit tenaga listrik lain pada usia yang sama akan berdebat melawannya dengan sukarela. The Dark Phoenix Douluo menerima serangan itu dengan anggun. Bagian yang paling menakutkan bukanlah Phoenix Perish-nya yang diambil, tetapi bahwa wilayahnya dikembalikan ke keadaan tidak aktif sejak beberapa saat yang lalu. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Para penguasa jiwa jahat yang baru saja mendapatkan kembali mobilitas kecil tenggelam ke lumpur sekali lagi dalam sekejap. Kasih sayang yang dalam di mata Amorous Douluo tiba-tiba berubah menjadi putus asa. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkilauan dengan kecemerlangan. Tatapannya tampak seperti baru saja kehilangan benda paling berharga baginya dan tidak pernah bisa mendapatkannya kembali. Cahaya berkilau menyebar keluar seperti tetesan air mata yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh adegan dalam sekejap. Bang, 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 bang. Ada serangkaian ledakan teredam. Tengkorak meledak berkeping-keping, dengan ember darah berceceran ke segala arah. Para penguasa jiwa jahat merasa ketika pikiran yang paling menyakitkan dan memalukan di dalam hati mereka diperkuat 100 atau bahkan 1000 kali dalam sepersekian detik, sampai hati mereka tidak tahan lagi. Seolah-olah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari penderitaan ekstrim adalah kepala mereka meledak. Ada lebih dari 100 tuan jiwa jahat di tempat kejadian, tetapi lebih dari 2/3 kepala mereka meledak di dalam lingkaran cahaya yang berkilau. Di sisi lain, kepala-kepala yang tidak meledak itu dengan liar menyemburkan darah segar dan tampak pucat mengerikan. Para penguasa roh jahat yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam operasi ini memiliki basis budidaya 5 cincin atau lebih. Saat Amorous Douluo bertarung melawan Dark Phoenix Douluo, yang hampir memiliki peringkat yang sama, dia masih mampu membantai yang lain dalam jarak yang besar dalam sepersekian detik. Ini adalah kekuatan prajurit elit Tang Sekte. Sudah lebih dari 5 dekade sejak Douluo Herles dan Douluo Asmara telah berperang di dunia tuan jiwa benua itu. Bahkan ada banyak orang yang sudah melupakan kemampuan mereka. Sekarang setelah mereka kembali dan menunjukkan keterampilan surgawi lama mereka,
mereka membiarkan orang-orang ini untuk menyaksikan betapa menakutkan kekuatan besar Tang Sek sekali lagi. Penyesalan. Itu memang nama skill jiwa ketiga Zhang Xin. The Dark Phoenix Douluo juga menderita karena serangan itu. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke saat serangan terhadap Shrek, melihat ke bawah dari langit di atas akademi dan menyaksikan ketika Yun Ming meninggal dalam pertempuran dengan tubuhnya berdiri tegak bertahun-tahun yang lalu. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Sekaligus, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperkuat tuan roh jahat lainnya sama sekali. Master jiwa jahat sangat kuat dibandingkan dengan rekan-rekan ortodoks mereka. Tuan jiwa biasa hampir tidak mampu melawan mereka. Namun, terlepas dari kemampuan mereka, tubuh mereka juga menderita rasa sakit seperti halnya guru jiwa lainnya. Dalam keadaan seperti itu, kelemahan dalam hati mereka jauh melebihi orang normal. Dengan demikian, kekuatan destruktif dari asmara Douluo Zhang Xin bahkan telah melampaui Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan di mata tuan-tuan roh jahat. Dia melepaskan 3 keterampilan jiwanya secara berurutan tanpa jeda sedikit pun. Pandangannya yang tanpa harapan mengubah sekali lagi menjadi riak emosi yang murni namun tulus. Dia akhirnya menusukkan pedang Amorous ke tangannya ke depan. Cahaya pedang itu berkilauan saat cahaya jernih yang menyilaukan berubah menjadi aliran cahaya. Sebuah penglihatan cemerlang muncul dalam cara yang luar biasa, dan gambar di depan mata Dark Phoenix Douluo terasa tidak nyata karena diselubungi oleh cahaya pedang. Rasanya seperti asmara Douluo sebelum dia berubah menjadi Yun Ming menceritakan rasa sakit di hatinya dan mengekspresikan emosinya yang tulus kepadanya. Mata Zhang Xin tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Cahaya mereka tampaknya menyatu dengan pedang Amorous di tangannya sebagai satu. Sama sekali tidak ada niat membunuh dalam dirinya, namun dia menusukkan pedang tepat di depan wajahnya dengan cara yang langsung. Ketulusan. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya. Siapapun dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah mungkin bisa mati tanpa tahu mengapa ketika dihadapkan dengan keterampilan ini. Ketulusan dapat memengaruhi satu target atau seluruh area. Itu mampu sangat mengurangi permusuhan lawan dalam sekejap, dan ketika dilemparkan dari tangan Amorous Douluo, ia bisa berubah menjadi orang yang paling terpercaya atau bahkan paling dicintai di mata lawan. The Dark Phoenix Douluo adalah master jiwa jahat Hyper Douluo peringkat 97. Dia menempati level tertinggi dari seluruh dunia kegelapan. Krisis hidup dan mati yang tersembunyi di bawah ketulusan membuat inti jiwa di tubuhnya segera mengencang. Seolah-olah dia bisa melihat Yun Ming jelas di depan matanya. Selain itu, Yun Ming mengekspresikan emosinya yang sebenarnya pada dirinya sendiri, namun dia tidak punya pilihan selain mengepalkan giginya dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak percaya pada itu seperti orang gila. Akhirnya, dia tidak bisa berhenti melepaskan cincin jiwa ketujuh di tubuhnya. Panggilan Phoenix yang dalam dan sedikit serak terdengar saat dia berubah menjadi Phoenix hitam besar. Dia belum melihat Zhang Xin selama bertahun-tahun. Meskipun mereka berkenalan di tahun-tahun awal mereka, dia sebenarnya tidak pernah berperang melawannya. Itu sebabnya dia tidak menyadari sejauh mana basis budidaya Zhang Xin. Sekarang dia menghadapi dia dalam pertempuran, dia benar-benar mengerti betapa tangguhnya Douluo limit yang terkenal itu. Dia merasa seperti tidak bisa melakukan serangan balik meskipun basis kultivasinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan penguasa jiwa jahat lainnya, hanya berharap untuk melarikan diri secepat mungkin dan melarikan diri dari pria yang menakutkan ini. Phoenix hitam mengepakkan sayapnya dengan kuat dan menyulap hamparan besar bayangan ungu gelap. Meskipun bayang-bayang itu terus-menerus hancur di hadapan Douluo asmara, dia masih berhasil membuat sedikit waktu untuk dirinya sendiri pada akhirnya. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun ketika dia berbalik dan melarikan diri. Kau tidak akan pergi, Douluo Amorous memanggil dengan lembut. Tidak mudah baginya untuk menemukan anggota tingkat tinggi dari pemujaan Roh Kudus ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Setelah desahan lembut Doris Amorous, bayangannya menghilang dan perubahan aneh mulai muncul di wilayah sekitarnya. Domain jernih tiba-tiba memudar. Segala sesuatu di sekeliling mereka kembali menjadi akademi Shrek sekali. Ada pohon yang menjulang tinggi dan seorang pemuda berdiri di puncaknya. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki rambut panjang dengan tombak di tangannya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia adalah inti dari seluruh dunia. Dia pernah mendominasi semua yang dia survei, tak tertandingi oleh rekan-rekannya. Dia telah kehilangan hitungan berapa banyak dari guru jiwa wanita terhebat mengaguminya,
namun dia hanya memilih cinta sejati hatinya. Dia juga telah kehilangan hitungan berapa banyak pembangkit kekuatan berharap untuk mengalahkannya, namun mereka semua telah jatuh di hadapan Atlas Divine Spear-nya, satu persatu. Phoenix hitam besar sepertinya terbang tak terkendali. Tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya, tidak mungkin dia bisa meninggalkan sisinya. Di sisi lain, jika seseorang berdiri di luar domain saat ini, mereka akan melihat bahwa Phoenix hitam telah terbang kembali. Itu berputar di sekitar Douluo Amorous. Cinta asmara membenci diri sendiri karena mencurahkan cinta untuk domain tanpa hati tidak mudah ditolak. Dia sudah lama lupa berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh ketika berhadapan dengan domain ini. Selain efek domain yang berasal dari armor tempurnya, ada juga domain spiritual pribadi Amorous Douluo juga. Domain baju zirah pertempurannya cukup akurat dinamai, Amorous Love, sementara ia menamai domain spiritual pribadinya, Lotus Itself for Wrongly Devoting Love for the Hairless. Dengan demikian, kombinasi keduanya menjadi versi lengkap dari The Love Amorous Lotus Itself for Wrongly Love for the Hairless Domain. Pada titik ini, wilayah kekuasaannya benar-benar dilepaskan, sehingga bahkan seseorang sekuat Dark Phoenix Douluo tertahan dalam sepersekian detik. Akankah dia dikenal sebagai guru jiwa tipe kontrol nomor 1 tanpa hasil? Hehehe, hehehe. Kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu sebagai orang yang paling menjijikkan. Kegelapan Phoenix bukanlah lawan yang layak, seperti yang diharapkan. Meskipun aku tidak menyukainya, aku tidak akan biarkan kau membawanya juga. Paduka yang mulia, gadis kecil itu memberimu rasa hormat. Petik 2. Tawa seperti lonceng perak itu seharusnya terdengar menyenangkan, tapi itu luar biasa mengerikan di telinga seseorang. Zhang Xin mengerutkan kening karena itu cukup mencengangkan bahwa ia tidak dapat mendeteksi keberadaan lawan di kisaran ini meskipun basis kultivasinya. Dia mengira bahwa Roh Kudus Cult masih memiliki kekuatan yang mengintai secara rahasia, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah seseorang yang basis kultivasinya telah melampaui Darkness Phoenix. Siluet berjalan keluar dari kegelapan perlahan. Dia melompat-lompat dan tampak tidak lebih dari remaja. Mata besarnya terlihat manis dan murni, sementara rambutnya diikat dua roti di atas kepalanya yang membuatnya tampak lebih muda. Dia mengenakan atasan pendek dan rok pendek yang memperlihatkan lengan dan kakinya dengan corak yang cerah. Dia melompat ketika dia maju. Roti di kepalanya mengendur, melepaskan kepang panjang di kedua sisi kepalanya. Kepang itu tampak seperti telinga kelinci yang memanjang saat jatuh ke tanah. Bab 1234-1234. Dodoris Asmara tidak bisa membantu mengerutkan kening saat melihatnya. Dia tahu tanpa keraguan bahwa orang ini setidaknya adalah Hyper Douluo. Selain itu, basis kultivasi spiritualnya juga telah mencapai ranah spirit domain. Dia telah melampaui Dark Phoenix Douluo setidaknya di tingkat spiritual. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik seperti itu. Tuan jiwa jahat remaja ini di depan matanya pasti baru muncul baru-baru ini. Itu mengejutkan bahwa kultus Roh Kudus berhasil menyembunyikan seseorang yang begitu hebat. Apakah kamu salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi yang agung? Meskipun dia bisa merasakan kekuatan lawan, Douluo Asmara masih tetap tenang dan tenang, sehingga Dark Phoenix Douluo tidak bisa berjuang bebas dari cinta Amorous-nya membenci diri sendiri untuk pengabdian cinta yang palsu untuk domain tanpa hati. Dia masih terus terbang di sekelilingnya. Ya, mereka memanggilku Darkness Bell. Kamu bisa memanggilku Little Bell. Karena aku sangat imut, kenapa kamu tidak membiarkannya pergi dan membiarkan aku membawanya? Bagaimana kalau kita berteman? Kata Tuan Jiwa Jahat yang menyebut dirinya Little Bell, tersenyum sepanjang waktu. Douluo Amorous berbicara dengan acuh tak acuh, teman-teman. Apakah Anda pikir Sekte Tang kita akan berteman dengan Sekte Roh Kudus Anda? Saat dia berbicara, cinta Amorous-nya membenci diri sendiri untuk mencurahkan cinta untuk domain tanpa hati yang menyebar keluar atas kemauannya sendiri dan menerangi siluet menawan Darkness Bell. The Darkness Bell mencibir bibir merahnya. Kamu orang yang membosankan. Karena kamu sudah terkenal selama bertahun-tahun, aku pernah mendengar orang membual tentang keadaanmu yang hampir abadi. Ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut di udara dan 9 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Ada 6 cincin jiwa hitam dan 3 yang merah.
Bahkan seseorang yang sekuat Amorous Douluo tidak dapat membantu memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah melihat rangkaian jiwanya berdering. Hampir semua orang yang mampu mencapai kombinasi seperti itu di antara titel Douluos dekat dengan limit Douluo rank. Orang seperti itu juga akan menjadi orang yang paling kuat di seluruh benua. Ada seorang raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi dalam kultus Roh Kudus. Jika orang ini hanya pada pangkat 4 raja besar surgawi, sejauh mana kekuasaan raja dan kekuatan kedua kaisar? Sejauh Douluo Amorous bisa ingat, dia hanya bisa mengkonfirmasi bahwa dia sudah pasti bertemu 1 raja dan 2 kaisar. Orang itu adalah Hyper Douluo Elite dari generasi yang sama dengan Douluo Asmara. Dia pernah dikalahkan oleh Atlas Douluo Yunming dengan 1 langkah mundur pada masa itu, dan dia melarikan diri dengan penuh kebencian. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Yang paling menakutkan adalah yang tidak diketahui. Siapa sangka Roh Kudus akan muncul sekali lagi setelah 10.000 tahun hening. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Roh Kudus telah membawa bencana. Sayangnya bagi mereka, mereka bertemu sekelompok anak-anak surga yang bangga. Itu adalah generasi baru Sekte Tang dari Shrek Seven Monsters, termasuk anggota inti Sekte Tang pada saat itu dan pendiri Spirit Pagoda, Es Suci Douluo Huo Yuhao. The Ice Douluo memimpin generasi Shrek 7 Monster untuk benar-benar mengalahkan Sekte Roh Kudus dan menangkap hampir semua anggotanya yang berpangkat tinggi. Akibatnya, banyak orang berpikir bahwa kultus Roh Kudus telah menjadi debu pada halaman sejarah. Siapa yang akan tahu bahwa Roh Kudus pemujaan dapat muncul sekali lagi setelah 10.000 tahun keheningan? Selain itu, mereka menggunakan 2 amunisi Soul tetap peringkat God Killer yang membuat ngeri orang-orang biasa begitu mereka muncul. Mereka menghancurkan Shrek City dan markas Tang Sek dan kemudian melancarkan serangan teroris di Heaven Dow City. Mereka menjadi terkenal karena pembunuhan massal. Namun demikian, Douluo Asmara dan Douluo tak berperasaan telah meramalkan bahwa Roh Kudus tentu saja akan pulih dan cukup berani untuk membuat penampilan lain. Para Douluos Asmara dan tak berperasaan telah menduga bahwa Roh Kudus Cult akan mengumpulkan kekuatan mengerikan sebelum mereka benar-benar mulai mengungkapkan diri mereka pada waktunya, tetapi Douluo Amorous masih merasakan beban membebani dadanya. Lonceng hitam pekat saat tinta muncul di tangan Darkness Bell. Tanda aneh diukir di permukaan Bell. Sinar hijau berkilauan di rune dengan kabut hijau samar yang membuatnya tampak seperti dunia lain. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Cincin cahaya menyebar dari bawah kakinya, sementara armor pertempuran hijau gelap bergulir ke atas dan menutupi seluruh tubuhnya. Terlepas dari seberapa sombongnya seseorang, tidak ada yang berani mengambil sikap santai ketika berhadapan dengan Douluo yang asmara. Itu adalah baju perang 3 kata. Cincin jiwa di bawah kakinya sedikit lebih besar dari Darkness Phoenix. Suara isak yang mengerikan dikeluarkan. Itu terdengar seperti ada banyak orang yang menangis sedih. Aku mendengar bahwa Douluo Asmara adalah guru jiwa tipe kontrol nomor 1 di benua ini. Sungguh kebetulan bahwa aku juga seorang master jiwa tipe kontrol. Kemudian, izinkan aku untuk membandingkan antara kontrol Doris Amorous dan kontrolku. Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Petik 2. Ketika dia berbicara, bel besar, dengan diameter lebih dari 1 meter, di tangannya bergoyang. Segera, deringan keras terdengar. Gelombang suara menyebar dari bel dan menyatu dengan lingkaran cahaya yang terlepas dari bawah kakinya. Gelombang suara berwarna hijau. Itu bergegas keluar dengan bentuk padat sementara roh hijau dendam yang tak terhitung jumlahnya melonjak tepat di belakangnya, mengerang nyaring. Mereka berkembang seperti ledakan minyak. Ketika lingkaran hijau bertabrakan dengan Amorous Douluo, Love Amorous Lotus itself for wrongly love for the hairless domain, ada reaksi langsung dan aneh. Roh-roh pendendam yang tersentuh oleh cinta Amorah membenci diri sendiri karena mencurahkan cinta secara cinta hati untuk domain tanpa hati mulai meledak. Namun, energi dendam yang dilepaskan ketika mereka meledak lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu membuat kekuatan domain Darkness Bell meningkat secara eksponensial dalam sepersekian detik. Lonceng itu membawa serta aura dendam yang tak tertandingi saat ia melahap wilayah Amorous Douluo dengan cepat. Setelah domain Amorous Douluo terpengaruh, Phoenix kegelapan segera pindah. Tubuhnya bergoyang keras untuk sesaat seolah dia akan lepas kendali.
Itu adalah jiwa bela diri jahat tipe kontrol gelombang suara. Selain itu, Douluo Amorous memiliki ekspresi serius karena dia bisa merasakan bahwa jiwa bela diri lawan kebetulan memiliki efek penekan tertentu padanya. Jelas bahwa ini secara khusus menargetkan dirinya. Kultus Roh Kudus tidak mungkin tahu bahwa dia akan berada di sini pada hari ini, namun mereka memiliki guru roh jahat yang kemampuannya menargetkan dia secara khusus. Jelas bahwa skema itu tidak direncanakan dalam 1 atau 2 hari. Masih ada beberapa perbedaan antara tingkat Darkness Bell dan level Amorous Douluo. Dia adalah Hyper Douluo peringkat 98. Meskipun dia hanya 1 peringkat di belakang, 1 peringkat itu membuat perbedaan dunia. Armor perangnya hanya peringkat 3 kata, dan perbedaan antara itu dan armor pertempuran 4 kata juga luas. Namun demikian, dia mampu menutup celah antara jajaran domain mereka dengan mengandalkan semangat dendam yang meledak dan menargetkan Douluo Asmara. Wilayah kekuasaannya benar-benar dapat menyaingi Amorous Douluo, dan itu juga akan membuatnya sibuk. Jika Master Jiwa Pengontrol Gelombang Suara memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dengan Phoenix Kegelapan, akan sangat sulit bagi Douluo Amorous untuk menangkap keduanya secara bersamaan. Tiba-tiba, bola cahaya keemasan menerangi kegelapan di atas kepalanya. Seolah-olah matahari emas turun dari langit dan jatuh dengan suara keras. Itu mendarat tepat di titik tabrakan antara domain kedua pembangkit tenaga listrik. The Darkness Bell yang masih tersenyum manis sebelumnya memiliki perubahan wajah saat melihat bola cahaya keemasan. Dia telah menghabiskan waktu berbicara dengan Douluo Amorous sebelumnya dalam upaya untuk mengumpulkan kekuatannya. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Phoenix Kegelapan bisa mengalahkan Doris Asmori hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dia hanya berharap bahwa dia bisa melarikan diri dengan Phoenix Kegelapan setelah dia menyebabkan gangguan. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah jebakan hari ini. Sangat jelas bahwa Sekte Tang tidak hanya akan mengirim Douluo Asmara saja. Namun, untuk Darkness Bell, ancaman nyata dari Sekte Tang sebagian besar adalah 2 Douluos besar, baik asmara dan tanpa hati. Orang-orang lainnya bukanlah siapa-siapa. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan semburan dominasi mengerikan turun dari langit yang mengelilingi siluet bola emas itu. Rasanya seperti binatang buas raksasa yang turun dari langit seolah sedang berusaha menghancurkannya menjadi bubuk. Dia bahkan lebih terkejut menemukan bahwa bola cahaya keemasan itu seperti matahari. Itu melepaskan esensi darah panas yang membakar. Yang utamanya dan fluktuasi esensi darah yang kuat adalah apa yang paling ditakuti oleh roh-roh pendendam. Alasan mengapa Roh Kudus Cult memilih untuk menyerang konvoi di bawah tanah adalah pertama-tama mereka ingin elemen kejutan dan untuk menghindari pertempuran langsung dengan Mesya dan pasukan tempur di udara. Alasan lainnya adalah bahwa roh pendendam takut sinar matahari, sehingga pertempuran di siang hari akan sangat melemahkan mereka. Di sisi lain, matahari, keemasan yang turun dari langit itu seperti matahari sejati yang hampir menyinari dunia bawah tanah. Domain takut kesedihan takutnya, yang mampu menyaingi Douluo Asmara, segera melemah. Wilayah kekuasaannya bergejolak dan ditekan oleh Love Amorous Lotes itself for wrongly love for the Hairless Domain. Kegelapan Phoenix yang akan berjuang bebas sebelumnya segera ditahan sekali lagi. Tolong bantu saya untuk menanggung ini selama 10 menit, Douluo Asmara bisa terdengar berkata. Sementara itu, matahari keemasan mendarat di tanah dengan suara keras pada saat ini. Sama seperti Amorous Douluo menemukan penampilan Darkness Bell mengejutkan, dia sendiri juga dipengaruhi oleh bola kehadiran cahaya emas. Sifatnya yang mencurigakan menghentikannya untuk tidak menghadapinya. Siluetnya melintas sekali saat dia mundur ke belakang sejauh 100 meter sambil melemparkan serangkaian bayangan sisa. Ledakan. Cahaya keemasan menabrak keras. The Darkness Bell pertama kali menyaksikan sepasang sayap emas besar yang benar-benar menyelubungi tubuh sosok itu. Tidak ada bulu di sayap karena sebenarnya ditutupi oleh sisik berbentuk emas. Setiap skala jernih dan memiliki tepi tajam saat cahaya beredar di sekitar mereka.